dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Dia bukan roh saja, bukan hanya makhluk halus, tetapi dia adalah manusia. Lihat di dalam kitab yang saya jelaskan, di dalam bilangan atau ulangan, di situ jelas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu disebut nabi karena pada diri Nabi Muhammad itu ada roh. Roh yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian mengajarkan Rasulullah atau Nabi tersebut selayaknya Nabi Musa alaihissalam diajarkan bagaimana mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu terekam di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi. Yang disebut roh kebenaran adalah Nabi yang mengajarkan kebenaran. Anda baca di dalam kitab saudara, kitab yang Anda ambil dari orang Yahudi. Di situ dijelaskan bahwasanya roh kebenaran itu adalah nabi, ya, bukan kemudian roh saja. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus ini adalah seorang nabi. Dia adalah sosok makhluk. Bilangan 11:25 menerangkan, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu roh itu ditaruh kepada ke-70 tua-tua. Ketika roh yang datang dari Musa itu diberikan kepada ke-70 tua-tua, kepenuhanlah mereka ke-70 tua-tua ini seperti seorang nabi. Jadi roh kebenaran itu adalah nabi yang membawa kebenaran. Makanya dikatakan dalam Yohanes 4, 1 Yohanes 4 nomor 1, waspadalah, ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu, sebab nabi-nabi palsu. Nah, berarti ketika berbicara mengenai roh, berarti berbicara mengenai nabi. Roh kebenaran adalah nabi utusan Tuhan. Roh jahat adalah nabi palsu. Berarti ketika berbicara mengenai roh, berarti itu berbicara mengenai nabi. Satu lagi, di dalam Nehemia 9 nomor 30, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Jadi nabi ini disebut roh. Yang disebut roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Nehemia 9 nomor 30. Jadi roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak diterima, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tidak dikenali. Kemudian Nabi Muhammad muncul nanti di abad ke-7. Oke? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Ini di alam barzah. Kemudian yang di dunia, datangnya Yesus kembali, yaitu datangnya ajarannya kembali melalui Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia katakan bahwa ketika ia datang, dia akan memuliakan aku, dia akan mengingatkan kepadamu perkataan-perkataan yang pernah kukatakan kepadamu. Itu pengakuan Yesus. Makanya ketika kemudian Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad mengajarkan kembali ajaran Nabi Isa yang pernah Nabi Isa sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel. Tidak mengajarkan Isa itu Alfa Omega, Isa itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Tidak mengajarkan Isa itu adalah yang awal dan akhir. Tidak. Karena itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa dan tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Jadi Al-Quran yang didatangkan oleh Roh Kudus mengingatkan kembali ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi Parakletos yang datang setelah Yesus adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk halus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak Maria. Demikian. Masya Allah, Allahu Akbar. Bang Juma. Jadi Bang Juma mengatakan itu roh kebenaran, dia akan mengajarkan. Ya benar, memang roh kebenaran itu atau Roh Kudus ini yang akan mengajarkan kembali yang telah dia terima daripada Yesus dan yang didengarkan dan
daripada Bapa. Di dalam Yohanes 16, 13, 14 itu kan begini ya. 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini Roh Kudus bisa didengarnya, dia bisa mendengar. Itulah istilah kata seorang. Jadi dia punya perasaan berpribadi. Nah, menunjuk kepada Roh Kudus. Lalu ayat 14, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus ini akan memuliakan Yesus. Maksudnya Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada setiap orang yang percaya, dia akan menuntun orang itu sebagaimana Yesus hidup itu, dia akan hidup. Tuntunannya mengikuti kehidupan Yesus. Karena supaya orang ikut seperti Yesus. Seperti yang tercatat dalam Roma 8 ayat 29, supaya menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Nah, itulah tujuan Roh Kudus diberikan setelah Yesus pergi ke surga. Dan saya coba mau baca di dalam Yohanes 17 ya. Jadi ayat 17 ayat 3. Kan begini, kita bisa mengerti arti kata mengenal di sini. Bagaimana? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa arti mengenal itu? Kepada Bapa dan mengenal kepada Yesus, supaya memperoleh hidup yang kekal. Penjelasannya ada di dalam sini. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Begini, saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itulah Yesus dilahirkan dari Allah, maka dia mengenal Allah. Nah, karena dia lahir dari Allah, maka dia mengasihi sama kita. Nah, jawabannya di sini, perintah Yesus ya, di dalam Yohanes 15 ayat 9. Jika Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihimu. Yesus mengasihi sesama, sehingga dia memperoleh hidup kekal. Untuk itulah Bapa yang memiliki hidup diberikan kepada Yesus, supaya dia memiliki hidup. Nah, orang yang akan memperoleh hidup kekal dalam Yohanes 17 ayat 3, dia harus mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Bagaimana cara mengenalnya? Yaitu saling mengasihi sesama. Sebab apa? Di dalam Hosea 4, di dalam Hosea 4 ayat 6, bayangkan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak binasa? Bukankah mereka mengenal bahwa Allahnya itu Esa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Tetapi kenapa mereka dikatakan binasa? Ini sebabnya di ayat ke-1 dan 2. Dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Tindakan perbuatan orang ini, bangsa Yahudi, itu membuat mereka tidak mengenal. Bukan mengenal Tuhan itu satu, atau dua, atau tiga, bukan jumlahnya, tetapi mengenal adalah apa yang diajarkannya. Bapa adalah kasih, tentu yang diajarkan adalah kasih. Hukumnya juga kasih. Jadi kalau orang memiliki kasih Bapa yang adalah kekal, maka orang itu pun kekal. Jadi kalau orang berbuat kasih, melakukan perbuatan tindakan kasih, saling mengasihi, tentu yang ada adalah Bapa dalam dirinya. Bapa itu kekal, maka orang itu juga kekal. Ya, demikian Bang Jema. Lanjut. Oke, baik Bang, baik. Makasih atas paparannya. Jadi kembali kepada pernyataan di dalam Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh yang dimaksud di sini adalah seorang nabi. Sekali lagi saya katakan seorang nabi. Jadi pertaruhan kita di sini antara Nabi Muhammad dengan Paulus. Paulus itu nabi. Itu harus Anda terima.
Dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 buku yang dia terima? Nah, kalau dia nabi palsu, berarti 13 buku yang diterimanya itu adalah catatan-catatan palsu yang bukan firman Tuhan. Begitu juga Nabi Muhammad. Kalau beliau bukan nabi, maka Al-Quran itu adalah catatan-catatan palsu yang dikarangnya sendiri. Kita pertaruhkan itu dulu. Di dalam Yohanes 16, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Kalau saya bertanya kepada saudara Kristen, kebenaran seperti apa yang diwahyukan kemudian oleh Paulus, yang diterima Paulus tentang pembagian harta warisan? Ada? Tidak ada. Syarat sanikah ada? Gak ada. Tak ada. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lihat Al-Quran. Tidak ada satupun kata di dalam Al-Quran yang menjadi ucapan pribadi Rasulullah. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu apa yang diperintahkan, itu yang diucapkan. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Jangan kau menuliskan dariku selain daripada wahyu yang kuterima. Ucapan-ucapanku sebagai penjelasan, sebagai uraian dari wahyu itu jangan kau catat. Makanya hadits itu dicatat berdasarkan sanad. Sedangkan yang dicatat adalah semua yang keluar dari mulut Nabi Muhammad. Apa yang kuterima itu yang kusampaikan. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarnya itulah yang dikatakan. Al-Quran 100% hal yang didengarkan oleh Rasulullah dari Roh Kudus. Dia akan memuliakan aku. Ini kita pertaruhkan kenabian Rasulullah dan kerasulan Paulus. Dia akan memuliakan aku. Ada studi kasus kecil tapi sangat berbahaya untuk Kristen. Ketika kemudian malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada Maria, innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyah. Aku Roh Kudus yang diutus oleh Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Ini memuliakan, sangat-sangat memuliakan. Nabi Isa dimuliakan. Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Ini buktinya. Nah, studi kasusnya adalah ketika kemudian sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir di tengah-tengah mereka, lahir tanpa ayah, dituduh ibunya sebagai pesina, dan dituduh dirinya sebagai anak haram. Siapa yang muncul memuliakan dia setelah dihina, dinistakan? Kristen? Mustahile. Islam, yes. Sekarang pembelaan Nabi Muhammad kepada Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepadanya kemudian fitnahan kepada Maryam ibunya dan Isa anaknya. Qalat sa'anna yakunu li gulaman walam yamsasni bashar walam aku bagia. Kata Maryam, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki padahal tidak ada seorang laki-laki menyentuhku dan aku bukan seorang pesina. Di Bible, di Matius 1 dikatakan di situ Maria justru bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf dan nyaris saja diceraikan. Ini menodai kesucian karena ada tunangan. Sedangkan dalam Al-Quran itu tidak diceritakan. Nah, ketika kemudian orang-orang Yahudi menuduh ibunya sebagai pesina, Nabi Isa kemudian melakukan pembelaan terhadap ibunya. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Hei kalian yang menuduh ibuku, yang memfitnah ibuku, yang mengusir ibuku, aku ini adalah hamba Allah, hamba dari Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Atani al-kitab, aku diberikan oleh Tuhanku sebuah ketetapan, wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah seorang nabi yang diutus untuk kalian. Seorang bayi melakukan pembelaan terhadap kesucian ibunya. Ini adalah bukti Isa dimuliakan, Yesus dimuliakan. Apalagi setelah itu Nabi Isa ketika teraniaya, terzalimi, Nabi Isa diajarkan kemudian Nabi Muhammad bahwa beliau diangkat
ke langit tanpa diludahi, tanpa ditelanjangin, tanpa ditonjok, tanpa ditampar, tanpa digantung, tanpa ditombak, tanpa dibunuh. Memuliakan aku ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Nabi yang membawa kebenaran. Dia akan mengabarkan kepadamu hal-hal yang memuliakan aku. Sedangkan kalau yang ada di dalam Kristen, Nabi Paulus terkutuk, dia mati dengan jalan terkutuk, dia digantung di atas pohon, dia ditampar, dia ditonjok, dia diludahin, dia ditelanjangin. Itu dimuliakan? Itu dimuliakan? Tidak dimuliakan, dihinakan dan dinisnakan. Sedangkan nubuatannya sangat jelas. Anda sendiri yang membacakan, Anda sendiri yang membawa data itu. Apabila ia datang, yaitu Nabi yang membawa kebenaran, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, apa yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan dan ia sampaikan. Begitu juga yang datang kepada Nabi Muhammad. Pemberitaan yang datang kepada Nabi Isa itu juga yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga jelas segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Coba. Jadi seperti ibarat kata begini, Bang. Ada gubernur minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang dokter untuk dikirim ke kabupaten. Maka gubernur mengatakan kepada bupati, wahai bupati, aku minta kepada presiden bahwa aku akan mengutus seorang dokter ke kabupaten. Berarti yang mengutus sebenarnya bukan gubernur, yang mengutus sebenarnya adalah presiden. Gubernur hanya minta kepada presiden, lalu di ACC permintaannya, gubernurnya mengutus seorang dokter ke kabupaten. Itu jelas itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Aku akan minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang dokter dan aku akan mengutusnya ke kabupaten. Itulah yang dilakukan. Karena memang seluruh nabi itu diutus berentetan mereka. Setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Isa, Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup dari risalah kenabian. Jadi jelas, Bung, yang memuliakan aku itu cari di mana kemudian roh kebenaran itu berbicara, di Al-Quran atau di Bible. Kalau di Bible hancur mina, Yesus di sana diceritakan sehancur-hancurnya, sehina-hinanya. Bayangkan, Yesus dikatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa sebab dosa-dosa kita. Semua dosa ditanggungkan kepada Dia. Galatia 3:13. Kristus, orang yang diurapi, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apakah menjadi kutuk itu sebuah kemuliaan? Tidak mungkin. Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kaumnya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Sedikit pun tak ada menghinakan, merendahkan apapun itu. Tapi kalau di Kristen, siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang dianggap gila oleh keluarganya? Yesus. Siapa yang dikatakan mengambil kelahi orang belum dikembalikan? Yesus. Siapa yang memanggil ibunya dengan panggilan perempuan? Yesus. Siapa yang ditelanjangin depan umum? Yesus. Siapa yang dibunuh, digantung di pohon? Yesus. Siapa yang ditombak lambungnya? Yesus. Itu kemuliaan? No, itu penghinaan. Tapi kalau di Islam, Masya Allah, Masya Allah, Isa alaihissalam, Isa padanya keselamatan. Sangat memuliakan. Makanya kami berjuang, Isa yang kalian sebut Yesus, itu tidak hina, itu tidak terkutuk. Karena dia sudah menubuatkan ketika dia datang, dia akan memuliakan aku. Bagaimana ceritanya mau dimuliakan? Kalau sudah diceritakan sedemikian rupa, berarti yang menceritakan demikian itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada roh kebenaran dengan membawa berita-berita yang memuliakan Nabi tersebut. Itu adanya di mana? Hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Sekira begitu dari saya untuk sementara, teman-teman. Di sini saya harus ibadah dulu, ya, memuji dan membesarkan nama Tuhannya Nabi Isa alaihissalam.
Waalaikumsalam. Silakan saudara dilanjutkan. Saya pamit 10 sampai 15 menit. Terima kasih Bang aku ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Kami tunggu Paman. Selamat sholat Bang. Sudahlah aku gak mampu kamu. Iya Bang. Ya, silakan Bang aku ditanggapi. Ya, ini saya baca ini ya. Saya Yang baca cerdas satu saja, Petrus gak mampu 2. nih. Jangan gitu Bang. Kan dari tadi diskusinya sama beliau. Kasih Nggak apa-apa, kesempatan Bang. beliau Paman untuk kita ini menanggapi. baik kok, dia belajar Paman. Oh, ya gitu. Ya kan Paman? Silakan Oke. aku ya. Iya, iya. Aku. Oke ya, makasih ya. Saya turun Ya. dulu ya. Ada Ya, urusan. silakan. Iya Terima kasih Paman. Bang Zuma. Iya Iya. Pak Cik. Bukan Pak Cik. Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik, pakcik, Paman pakcik. aku. Iya Pak Cik, makasih Pak Bang Cik. Zuma. Iya, abangku sedang sholat. Iya, sama-sama. Ketemu lagi. Iya. Siap Bang Kan, siap. Di sini lama lagi. Terima kasih abangku. Di sini lagi 1 jam. Sinyalnya merah weh. Siap, izin Waalaikumsalam. menurunkan ya. Izin menurunkan Bang Kan, Pak Cik Kan. Ya, silakan Paman aku. Silakan Paman. Kita sapa dulu Iya, sebentar, iya, iya. Paman. Sebentar aja, Bang Jiti monitor. Kabur Bang Cik. Oh kabur. Ya udah, lanjut Bang aku. Ya gimana silakan. Bang aku? Tadi kata Bang Zuma Ya. katanya apakah yang ditonjok dan dipukuli itu adalah Tuhan? Silakan. Silakan ditanggapi tadi Bang Zuma, Bang. aku. Itu bukan Tuhan Bang. Ya, ini dulu saya bacain dulu ya. Saya Ya, tanggapi Bang silakan. Juma dulu. Jadi dalam 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Nah, tetapi jika kamu berbuat baik lalu kamu menderita dan menerima pukulan, itulah kasih karunia. Yesus telah meninggalkan teladan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Parakletos atau seorang penolong itu dia akan mengajarkan. Ya, saya tadi bilang adalah itu Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus mengajarkan kita? Di sini di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15. Kisah Rasul 9 nih, Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan berkata, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu kisah 13-nya ayat 9, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Paulus setelah diangkat Yesus sebagai alatnya untuk memberitakan namanya, dia dipenuhi Roh Kudus, sehingga apa yang diajarkan oleh Paulus itulah berita dari Roh Kudus itu sendiri. Dia mengajarkan apa yang telah didengarkannya kepada orang-orang lain yang dia akan beritakan Injil itu. Jadi Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada orang yang percaya tinggal dalam diri orang itu, lalu dia sertakan juga orang yang penuh Roh Kudus, yaitu Paulus. Nah, Paulus di dalam hidupnya dia mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1,
Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Lalu 1 Korintus 4-nya, 1 Korintus 4 ayat 16. Di sini mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Demikian juga di Filipi 3 ayat 17, Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi jelas ya bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang menuntun orang di dalam seluruh kebenaran. Kebenarannya tuh mengarah kepada kehidupan yang menyelamatkan, yaitu hidup seperti Yesus hidup. Nah, sebagaimana Yesus hidup di dalam kehidupannya, dia melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Demikian juga kita diarahkan supaya kita melakukan kehendak Bapa. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang panggil aku Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Yesus mengarahkan murid-muridnya dan orang yang percaya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian telah dilaksanakan oleh Paulus di dalam Galatia 2. Di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Izin paman. Jadi lengkap Izin ya, sebentar. lanjut Bang. Kawan-kawan di bawah janganlah dimarahin we, jangan ngantuk lah we. Aku bela nih paman aku di. Ya silakan paman, aku mau tidur dulu. Gini, Bang aku gini Bang. Abang tadi kan mengakui bahwasanya yang ditonjok, yang dipukuli itu bukan Tuhan, ya kan, betul nggak? Betul Bang. Berarti kan Abang sebagai Kristen ini tidak memberi gelar Yesus Tuhan kan? Dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, Bang. Dia manusia sempurna, Oke. sesuai dengan Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Oke, Tercipta baik. di dalam Oke. dirinya, Bang. Ya, jadi gini, kalau Abang katakan bahwa saya Yesus bukan Tuhan, berarti kan Abang menuhankan yang lain daripada Yesus. Yesus Gimana itu? nggak bisa disembah, tidak bisa dituhankan, nggak bisa, Bang. Oke, menurut Karena dia Bang, tidak dapat gini, berbuat menurut apa-apa Bang dari aku dirinya ini sendiri. Yesus ini siapa? Yesus ini manusia sempurna, Bukan Tuhan. anak Allah. Bukan namanya bukan. anak. Dia hormat dan taat penuh kepada bapaknya, Bang. Maka dia Berarti mengatakan, aku enggak, tidak berbuat sekarang gini, apa-apa dari enggak benar, sendiri. jujur-jujuran kita. Sekarang gini, Yesus itu bertuhan atau dia Tuhan? Yesus punya Bapa, bertuhan. Iya, berarti Yesus Kan dia bertuhan. sudah bilang Matius 11 ayat 25. Iya, berarti Yesus bertuhan kan? Benar. Oke, jadi kalau ada Kristen yang menuhankan Yesus itu benar atau salah? Iya, salah dong. Oke, salah. Oke, teman-teman ya. Bang aku ini Iya. Kristen atau bukan nih? Kristen, Bang. Jadi Kristen yang mana? Tadi kata Abang Kristen yang menuhankan Yesus, Nah, salah. Abang giliran kita tanya Kristen tapi nggak menuhankan Yesus. Ini Kristen yang mana? Coba. Loh, Abang Kristen, itu sementara artinya kan Kristen mengikut yang Yesus, lain Bang. mengatakan Yesus Pelan-pelan, Tuhan. Paman. Udah gitu Bang aku sebagai Kristen tapi tidak Iya, dia menuhankan salah, Yesus. Hah? Iya, merekanya yang salah mengerti. Oh, Kristennya yang Mereka salah. salah mengerti. Ya Kristen yang mana Iya, yang salah, Bang? yang benar itu, Ah? yang salah itu yang menuhankan Yesus, Bang. Oh, berarti Kristen yang lain salah ya? Nah, sedangkan Enggak, tunggu dulu, kita butuh sedangkan pengakuan dulu Yesus Kristen sudah yang lain salah mengatakan, kan? Iya. Salah. Oke, salah, Bang. dengarkan ya Salah. kawan-kawan ya. Ada Kristen Kan Yesus mengatakan mengatakan Kristen begini, yang Bang. lain salah. Nama akunnya aku ya Iya. aku. Heeh. Ya ini bukan kata kita ya, bukan kata umat Muslim ya, Iya. bukan kata kita ya. Ini kata Kristennya sendiri yang mengatakan bahwasanya Kristen yang menuhankan Yesus itu adalah salah. Sementara dia sendiri mengakui Kristen. Inilah akibat menuhankan makhluk, Bang. Iya. Iya, Hati-hati akibat ada menuhankan bampol, makhluk Paman. seperti ini. Iya. Hati-hati ada bampol. Iya, itu Bang aku akibat menuhankan makhluk seperti ini. Ada yang menuhankan Yesus, dia namanya Kristen. Ada yang tidak menuhankan Yesus, dia namanya Kristen. Coba. Jadi
kita kalau mau percaya kepada Enggak, Yesusnya Kristen. itu Bang, itu harus percaya kepada Yesusnya, bukan percaya kepada Kristen, bukan percaya kepada Paulus, bukan percaya kepada jemaat-jemaat Paulus, gitu loh. Kita harus percaya kepada Yesusnya. Siapakah Yesus di dalam Bible? Yang menurut Yesus sendiri dia adalah seorang hamba, dia adalah seorang utusan, dia adalah seorang yang bertuhan. Sama seperti contoh dia mengatakan, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia sendiri saja pun bersyukur kepada Tuhannya. Yesusnya saja sendiri pun sadar diri bahwasanya aku adalah seorang utusan. Gitu loh. Makanya dia mengatakan di Yohanes 13 ayat 16, dia mengakui bahwasanya seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus. Jadi selama ini yang dituhankan oleh Kristen sadar diri dianya. Dia adalah seorang utusan, tetapi yang nggak sadar diri ini siapa? Yang memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Siapa yang tidak sadar diri? Kristennya. Gitu loh belajarnya abangku. Silakan. Iya, kan benar Bang ya. Tadi kan Abang sudah baca tuh ya, Matius 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Ini kan dia pencipta langit dan bumi. Lalu Yesus juga Iya, benar mengatakan sekali. juga dalam Bang, Matius berarti kan aku yang 19 mengakui Yesus bertuhan kan gitu Matius kan? 19 ayat 4. Iya, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia? Jadi sang pencipta itu Bapaknya. Jadi sebenarnya Yesus Iya. ini adalah pengganti posisi daripada Adam. Oke, yang Yang- jadi pertanyaan gini Bang aku ya. Ya. Tadi kan Abang udah benar, kita mengikuti Abang. Ya. Abang udah cerdas mengatakan Yesus bertuhan, Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Abang masih Kristen? Coba, Loh, kenapa Abang masih artinya Kristen? itu kan Kristus, kan Yesus Kristus Itu Bang. pertanyaan Yesus Kristus kan berarti, artinya Paman. kalau mengikuti Dia, Kristen kan begitu. Gimana Bang? Gitu. Kalau mengikuti Yesus, dia Ya. Kristen. Ya, artinya Kristen kan artinya mengikut Yesus itu Kristen. Kalau dia tidak mengikuti atau tidak Oke. percaya yang dikatakan Sekarang Yesus, gini dia Bang, bukan Kristen ada nggak dong gini Bang, harusnya. ada Iya ya kan? baik, ada nggak satu dalil yang bisa kita percaya bahwasanya Yesus mengakui pengikutnya adalah seorang Kristen? Karena apa Bang? Karena setauku di Kisah Para Rasul yang membentuk ajaran Kristen itu adalah Paulus di Antioquia. Coba, aku mau tahu Bang, satu data. Tadi kan Abang mengklaim, kenapa aku masih Kristen? Karena Yesus mengatakan umatnya adalah Kristen. Aku mau tahu, ada nggak data perkataan Yesus di Matius, di Yakobus, di Yohanes mengakui bahwasanya Kristen itu adalah pengikutku? Ada nggak gitu? Iya Bang, Abang harus mendengarkannya dari Enggak, kita minta orang data, yang minta dipilih dalil dia, Bang. Maksudnya gini Bang, bentar dulu Bang. Maksudnya kita minta data supaya jangan asumsi bahwasanya Kristen itu adalah pengikut Yesus. Tadi kan Abang mengklaim bahwasanya pengikut Yesus itu adalah seorang Kristen. Itu sudah diakui oleh Yesus. Kita minta dalil di mana sih Yesus mengatakan bahwasanya pengikutku adalah Kristen. Aku menyelamatkan orang Kristen. Ada nggak gitu? Karena setauku Bang, semenjak aku baca Iya. Bible ini, yang pertama Yesus mengaku diutus buat kaum Bani Israel. Yang kedua, yang pendiri ajaran Kristen ini adalah Paulus, yang tidak diketahui silsilah, yang tidak diketahui statusnya, tiba-tiba mengatakan dia adalah rasul, gitu loh. Terus ada nggak dalilnya mengatakan bahwasanya Yesus ini mengatakan Kristen adalah umatku, Kristen adalah pengikutku? Ada nggak? Silakan. Ya, tadi kan saya sudah bacakan dalam Kisah Rasul 9 ayat Kisah 13 ayat 9. Paulus ini dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga apa yang diajarkan itu berasal dari Roh Kudus itu yang berasal dari surga. Dan Paulus ini diangkat oleh Yesus sebagai alatnya untuk memberitakan namanya. Lalu di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau Paulus sudah mengikut Kristus, iya kan jadi pengikutnya. Kalau saya mengikuti Paulus, berarti saya mengikut Yesus, Bang. Ajaran Paulus Ya, dengan Yesus perhatikan itu. berbeda, Paman. Yesus di Paulus Mana Bang ini? Gini maksudnya Gini, gini, Bang. Bang aku ya, gini Bang. Maksudnya gini. sama bentar, seperti Bang. tadi ada abang yang turun tuh ya. Dia ya. Ya silakan Bang. Ya lanjut Bang. Ya gini loh Bang, aku ya gini, maksudkan gini. Ya, lanjut Kita dulu. kan kalau mau, Saya ya mau baik. cas dulu nih. Ya. Ya baik gini Bang. Kita kan kalau mau mengikuti seseorang itu kan tentang cerita Nabi itu kan harus ada legitimasinya. Di mana legitimasi itu pengesahan.
ataupun ada nggak narasumbernya yang disahkan dalam dirinya itu bahwasanya dia adalah seorang nabi. Salah satu contoh kan kita bercerita tentang nabi, ya kan? Abang katakan tadi bahwasanya Paulus itu adalah orang yang diutus oleh Yesus, ya kan? Kita minta pengesahannya ataupun legitimasi. Di mana sih Yesus itu mengutus nabinya rasulnya bernama Paulus? Coba, di mana coba? Sementara Rasul Paulus kalian ini dengan Yesus itu tidak sejaman, tetapi dia mengatakan bahwasanya di kitab kalian mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Sejak kapan sejak kapan Yesus ini menganiaya Paulus? Sejak kapan Paulus ini bertemu dengan Yesus? Gitu loh. Sementara hidupnya aja nggak sejaman, gitu loh. Sudah gitu bang, yang perlu kita pahami di dalam Bible abang ini, Yesus dan Paulus ini bertentangan, gitu loh. Gimana ceritanya utusan yang mengutus bertentangan? Salah satu contoh, Yesus datang ke dunia ini menggenapi hukum Taurat. Datang Paulus di Efesus 2 membatalkan hukum Taurat. Kan bertentangan seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau abang katakan bahwasanya Paulus ini yang mendirikan ajaran Kristen dan Paulus ini dipenuhi dengan Roh Kudus atas perintah Yesus, di mana legitimasi untuk Paulus ini menjadi rasul? Coba. Di mana? Ada nggak dalil salah satu, bang? Makanya kita tadi minta data. Di mana perkataan Yesus ini mengakui Kristen itu adalah umatnya, dan di mana pengakuan Yesus ini mengatakan bahwasanya aku mengutus Paulus untuk mendirikan ajaran Kristen. Gitu loh. Di mana datanya seperti itu? Jadi kita bisa percaya bahwasanya Paulus ini bukan nabi palsu, bukan rasul palsu. Yesus ini Bang, bukan Tuhan aku. palsu. Seperti itu loh, Pak. Bang, aku. Istrimu terkutuk, bang, aku. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, Ya, seperti itu, tadi Bang. kan Silakan, di dalam di dalam kisah Ya, lanjut, 13 ayat 9, Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mengerti dia dipenuhi Roh Kudus, bahwa semua yang diajarkan itu benar dari langit, dari Roh itu sendiri. Lalu Yesus kan mengangkat dia sebagai alatnya untuk memberitakan namanya. Nah, kalau Paulus mengatakan bahwa pengikut Yesus adalah Kristen, itu semua berasal daripada Roh Kudus itu, bang. Sama seperti tadi ada abang yang dari mana tuh, dari Malaysia. Kenapa dia mengikuti Bang Zuma? Kenapa nggak langsung aja kepada Nabi? Kenapa harus ikutin Bang Zuma? Karena Bang Zuma kan tahu dia mengikuti Nabi, sehingga orang untuk memudahkannya bagaimana cara mengikuti Nabi kan mengikuti Bang Zuma. Demikian juga bang, Paulus mengikuti Yesus. Nah, dia mengajarkan bagaimana caranya mengikuti Yesus, diajarkan. Demikian juga begitu bang, sama bang. Tadi kan waktu pertama kali saya bacakan di dalam Yohanes ya, Yohanes 13. Begini bang, Yohanes 13 ayat 20. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Kalau dia mengutus Paulus, lalu saya menerima, ya saya menerima Yesus. Dan Yesus bilang, kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku. Sebab segala sesuatu itu tentang ajaran bang, tentang firman itu. Yang diterima Yesus dari Bapaknya itu firman, disampaikan kepada muridnya. Muridnya menyampaikan kepada yang lain. Salah satu Paulus memberitakan kepada murid-muridnya dan kepada seluruh bangsa. Itu sama aja menerima Bapa bang. Kalau kita hanya melihat Paulusnya, sepertinya dia terpisah. Tapi perhatikan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, seperti tadi seorang penolong yang lain, tetap beritanya Roh Kudus. Nah, Paulus dipenuhi Roh Kudus, sehingga berita yang disampaikan, ajaran yang disampaikan Paulus itu datang dari Roh itu sendiri bang. Ya, dari sorga. Begitu bang. Halo. Ya maksudnya gini loh bang, abangku, gini loh. Kalau cuma kita cerita-cerita doang, ya kan, nggak ada legitimasi, yang nggak ada pengesahannya dari Yesusnya sendiri. Berarti kan itu cuma pengakuan-pengakuan Paulus saja. Seperti itu. Aku adalah seorang rasul, aku diutus untuk memberitakan Injil, aku diutus untuk Kristen oleh Yesus gitu. Itu kan cuma pengakuan aja bang. Tapi kan kita minta pengesahannya, minta dalil, minta data. Di mana Yesus, ya kan, legitimasinya, di mana Yesus mengucapkan bahwasanya Paulus ini adalah rasulnya, ya kan? Kalau cuma mengatakan Paulus adalah
dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus ini adalah bagian dari Yesus. Lalu Yesus ini mengutus Rasul Paulus. Coba, kalau gitu cuma omongan doang, tapi kan kita minta datanya gitu loh. Di mana sih dalilnya Yesus ini mengutus Paulus? Ya, ini Bang Coba. datanya. Sementara Bang ya, dengarkan dulu Bang. Sementara Bang ya, kalau kita teliti Kisah Bang. Rasul 9. Silakan. Ya, di Kisah Rasul 9 ayat 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dia sudah Itu kisah pilih para rasul bahasa Paulus. siapa itu Bang? Dan Itu Paulus kisah yang para rasul dipenuhi oleh Roh catatan siapa? Kudus. Tunggu dulu. Kisah para rasul itu catatan siapa? Perkataan Paulus atau perkataan Yesus? Coba. Jujur Iya, dulu, soal jujur. catatan nggak masalah Bang, tetapi Enggak, di tunggu dalam dulu. Kisah Rasulnya Kisah dijelaskan para rasul Bang. itu perkataan Paulus apa Kan perkataan Lukas yang Yesus? menulis Bang. Hah? Siapa yang menulis? Yesus Bang. Yesus yang menulis Lukas, Wah, Bangku, tapi perkataannya Bangku. Yesus Bang. Kisah Coba para dibaca. rasul itu sejak Pergilah, kapan Yesus yang sebab menulis? orang ini adalah alat. Bang, aku ya jangan gitu Bang. Kita nggak boleh kita Paman membodoh-bodohi jangan gitu. kayak Bang. gitu lah Paman. Iya, gini ya, parahin orang. Bang, aku kita nggak boleh kayak gitu. Yang ya. menulis Lukas Bang. Itu jujur. Tadi kenapa kau Yang katakan menulis Yesus? Lukas. Ya. Tadi kenapa kau katakan ngomong. Yesus coba? Jangan Enggak, saya tipu-tipu nggak Bang, katakan nggak Yesus, boleh. Enggak. Yesus saya. itu Bang, kalau kita Betul. teliti Bang, Yesus bukan. itu Saya nggak ngomong itu. tadi Abang bilang yang menulis Tadi Paman yang Yesus. bilang Paman. Gimana sih? Inilah. Maksudnya memilih. Jadi Paulus dipilih oleh Yesus. Itu dia. Saya izin Pernah Yesus menyapa menulis surat, yang naik nggak ya, pernah Bang. yang Dia baru-baru hanya naik ya. beritanya ditulis. Izin Ya lanjut menyapa Bang, lanjut. sebentar ya. Bang Kepai. Bang Kepai, selamat sore. Bangke. Kurang ajar. Bang Kep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wali ya. Waliem. Bang Waliem. Selamat sore. Kak Nana, selamat sore. Bang Waliem. Bentar ya Bang Kepa ya. Bang Waliem. Turunkan aja ya. Saya izin turunkan ya Bang Iya, Waliem. turunin aja. Enggak ada respon, turunin aja. Bang aja. Kak Nana, selamat sore. Nana. Kak Nana. Kak Nana. Tidur Kak dia. Nana. Kak Nana tidur ya? Sendang. Kak Nana. Udahlah Kak Nana. Kak Nana, izin ya. Anda tidak merespon. Ya coba kalau ada Pak Ustadz Sugi naikkan aja host di bawah itu. Iya. Belum Mbak ada sih, dari tadi nggak ada. Ustadz Sugi silakan naik. Iya, kita Kalau mau ada WhatsApp juga nih. Sob. naikkan moderator. Aku agak-agak lemot nih, nggak bisa pencet. Cek Iya, ya di bawah. Ya. Paman Juma sudah monitor belum? Aku kemarin Bang Juma lama-lama nanti. Ya bantu follow ya teman-teman netizen di bawah, bantu follow kita ya kawan-kawan ya yang di atas ya, saling follow. Iya. Ya, saling mensupport kita ya 1.300. sama muslim ya. Iya. 1.300 follower, silakan di follow Bang Alex 06 ya, bantu di follow ya. Bang Kepai, ada yang mau disampaikan? Maaf izin bertanya sebentar boleh? Bertanya Tanya apa ke Bang? siapa Bang? Ke siapa nih Harga nanyanya? cabai Bang. Ini Bang Soma ada nggak ya? Bang Zuma lagi belum sholat mengikut kayaknya, Bang. Lagi rehat Nah, beliau ini sebentar. maaf ya. Ini ada akun yang mengatasnamakan sahabat Bang Suma, bener Bang? Enggak, itu palsu. Itu dari tadi ada permintaan juga Itu dia di palsu, bawah. Bang. Palsu itu Bang. Halo. Palsu itu bang, Palsu palsu itu, usah dia palsu. tanggapi bang. Iya, biasa bang kalau domba merah. seperti itu. Sinyalnya merah. Itu palsu, dari tadi memang dia minta permintaan juga, namanya Esmet, pakai akun sahabatnya Bang Juma profilnya ya. Ya. Kak, saya nggak terima karena aduh itu pasti penghujat. Halo. Ya Host. Bang, sinyalmu Host. nggak bagus Bang. Host. Ya Bang, aku Kenapa Paman? Saya izin turun ya. mau kemana Bang Suki? Kenapa Paman?
Belum Bukan, selesai memang kita. saya sebetulnya lagi ada di tempat kerja. Oh. Saya kirain mau bikin teh tarik, Ada di tempat kerja, iya. Makanya saya bikin teh tarik. Jadi izin dulu. Siap. Iya, iya. Makasih ya Nanti Bang malam aku. kalau ada kesempatan naik lagi. Ya, Siap. terima Iya, kasih. iya, Paman. Terima Iya, Paman. kasih Ya, banyak sama-sama. Bang. Terima kasih, Paman. Selamat Sehat sore selalu. semua teman-teman sama-sama. Sehat Selamat selalu. sore, selamat Selamat beraktivitas. sore. Ya, yang lain. Yang Bang lain Kepai, yang itu akun cloning, jangan di follow ya, kalau bisa diblokir aja. diblokir aja, ini sebentar diblokir. host. Ini host. Ya. Kenapa lagi bang? Ya itu akun cloning, akun cloning. Iya itu cloningan, bukan punya Bang ini Sadli. kesannya itu kayak. Nah itu dah. Ini kesannya kayak minta gift itu loh, kasihan yang saudara-saudara Muslim ini. Iya, Iya, itu diblokir itu- aja baiknya. Itu cloningan, diblokir aja, jangan diikutin. Itu Oten yang punya itu. Dia menyamar, mereka menyamar. Mereka Ini kan kalau nggak sahabatnya Bang nggak Zuma. bawa nama Bang Zuma, mereka nggak dapat koin masalahnya. Makanya mereka bawa-bawa bikin-bikin akun Makanya palsu. Nah, Mereka dari- dengan membawa nama Bang Juma, mereka cari makan. saya dari tadi tuh hampir 1 jam nongkrong di bawah di komalnya ini. Kasihan tuh loh, kasihan tuh. Ngapain itu Komal Oten? Itu Komal Oten. Nah itu dah banyak yang ini nggak tahu kalau ini palsu apa enggak gitu. Ya, Jangan jangan typing aja diramaikan. di bawah bang. Typing aja di bawah ini akun palsu. Dah. Iya. Banyak yang gitu itu saudara-saudara kita itu Iya, kasihan. iya. Iya iya. Udah Bang Sum. Kami udah paham itu. Oh itu dah, ya itu. Iya, makanya nggak usah Makasih, diikutin, Awi. nggak Ya, usah ya, di follow, blokir saja, nggak usah ditonton. Iya. Anda lama juga di sana ya 1 jam, nggak usah ditonton, nggak ada Ini modelnya manfaatnya juga di sana. Modelnya gini ini, kayak bersekongkol gitu loh. Iya, iya, itu Oten semua di atas itu. Nah itu dah, ini ada yang modelnya manas-manasin, suruh yang di bawah tuh suruh ngasih gift gitu terus giftnya. Alah Iya. giftnya cuma, misalkan mawarnya cuma, kok mawar cuma 10, nggak bisa 50, nggak bisa 100 gitu terus gini. Iya, Yang penting itu bukan Bang Juma. bukan bukan akunnya sahabat Bang Zuma ya, punyanya Bang Sadli itu bukan, itu di cloning. Jadi nggak usah ditanggapi ya, Diblokir aja ya. Bang. diblokir saja, nggak usah ditonton juga, nggak ada manfaatnya di situ. Nggak usah Itu diramain. mereka cuma nyari koin doang, jadi nggak usah di itu. Ya. Itu Oke, ajaran siap. Kristen memang kayak Iya. gitu bang. Ya, Makasih. terima kasih ya Bang Kepas, Bang Kepai. Bang Kepai, Bang Kepas. Iya, lupa salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Bang kasih Ke. banyak. Bang Bangke. Yang Bang bener Kepai dong. maksudnya. Ya, Yang bener, Kak ngata. Sarah. Ngata. Izin ya, izin Bang Kepai. Diturunkan. Iya, nyebut juga bangke memang orang aku tua. nggak enak lo nyebutnya Bangke Pai gitu kan. Ya, Ngata. Dah. Kemana dia? Di follow ya, ini akunnya Bang Alex. Silakan di follow ya, biar beliau bisa buka room juga. Ini yang naik Islam atau Kristen ini? Saya Ini banyak sekali, naikkan saja. Tapi Bang Jumanya nggak ada tuh. Pasti mereka pengennya. Iya, Bang Jumanya lagi sholat kawan-kawan. Iya, Bang Juma Bang sedang Juma sholat. monitor. Paman. Memang lah. Sedikit lagi ya, 10 menit lagi tambahan waktu ya. 10 menit lagi ya. Iya, iya Bang. Iya, kasih. Mohon maaf, Paman. Mohon maaf. Bentar lagi ya aku dipecat jadi api nanti. Sri, selamat siang. Sri. Sore ya, ini udah sore. Selamat sore, Sri. Sri, selamat sore. Turunkan, maaf salah pencet. Oke. Pincit. Oh, salah pincit. Terima kasih sudah memincit. Kok bisa naik? Hah? Tahu, Paman. Anda permintaan naik tadi, ya bisa naik lah.
Aji Aprijal, selamat sore. Aji, Bang Aji, Kenapa? Aji. Selamat Bang Haji. sore. kenapa buruk? Selamat sore. Kenapa buruk? Ada apa buruk? Ada apa Mana Bu? ini si Juma masih udah ada ininya belum? Bang Juma lagi sholat, buruk. Sabar, sabar. 10 menit lagi. Sabar ya, Tunggu ya. buruk ya. Tunggu ya Nanti Bang salah, Buruk. nanti 2 kali salah hadis. Kamu tap di layar aja dulu di bawah, biar ada guna hidupmu. Ini kan gurunda Glen. Ya tunggulah, sabar dulu. Gurunda belum lagi sholat. Gimana sih ya? Nanti jangan salah hadis 2 kali ya. Gila. Iya, paman. Paman. Privatnya akunnya privat. Sabar dulu ya, kami menyapa yang baru naik. Assalamualaikum. Bang Ucup, Selamat sore, Rian. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma kan satu aja. Nang hujat itu. Assalamualaikum Tante Sarah. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. anakku. Saya nendang saya ya Tante. Aku nendang tante. Gak ada kutendang Iya. kau bah. Yes, kampret ya kau bah. Gak ada kutendang. Jangan ribut. Ada Gurunda, jangan ribut. Abisnya dia fitnah, Bud. Aku nggak fitnah lo, aku nggak tahu. Bang Haji ini apa? Agamanya Bang Haji, Agamanya Bang apa? Ucup, Bang Ucup monitor. Hadir Muslim lah. Muslim, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Gantian, silakan. Mungkin gantian sama saudara kita yang lain. Oke. Disampaikan Ya. nggak ada sih, cuma monitor aja dari jarak jauh. Oke. Oh iya. Kalau monitor izin menurunkan ya Bang, di bawah aja ya. Kami cari kawan-kawan Kristen ya, supaya ada Oh, siap. perdebatan. Oke. Kita cari yang Bani Kulub ya, Bang ya, Bang Ucup ya. Iya. Kulub pula. Loh, kalau di sini mah nggak laku. Di sini mah nggak laku. Bani Kulub. Iya. Iya nggak laku. Malah Oh, iya, ditampolin nggak apa-apa. kalau di Israel. Iya. Ngomong Israel, siapa itu ngomong Israel emang nggak? Sudah Paman Ucup, nyimaknya di bawah ya Paman Ucup ya. Nanti ada yang kepanasan di atas. Enggak, saya lagi di Spanyol soalnya. Kayak tahu sejarah aja Oh, iya, kau. iya. Yang buat nama Palestina aja kau nggak tahu Diam siapa. dulu Bro. Astagfirullah. Coba jawab. Kami Buro, lagi di diam sana, dulu Pak. Buro. Diam Apa dulu. kok kejang-kejang Buro? Diam dulu. Sok-sokan. Sok-sokan ngomongin. Buruk. Bro, diam Bro. Panik, tenang aja, tenang. Jangan panik. Bro, diam dulu. Minta ampun nanti Oh, sama diam dulu ya. Sabar. Ya. Bang Ucup, ada lagi yang mau disampaikan Bang Ucup? Apa ya? Kalau kita kan kerja di atas kapal ya, jadi tahu semuanya keadaan dunia ini. Mantap. Oh iya, mantap. Keliling dunia lah ya Bang Ucup. Keren. Ya sekarang lagi di Spanyol, kemarin dari Israel, cuman kita kemarin ya memang di mana-mana lah kita tahu semuanya negara orang apapun. Oke. Mantap, Masya Allah. Kan di sini mayoritas tahu sendiri lah orangnya kan. Iya. Spanyol tahunya kan dulu. Kenapa? Ya, lanjutkan Bang. Terus juga teman-teman kita orang Italian semua kok. Ya, kirim salam buat teman-temannya ya Bang ya. Barangkali mau melihat rekening ya silakan saya kirimkan rekening. Yang Kristen dong di bawah, yang Kristen yang bilang ya. Maaf. Saya Kristen. Tapi gini ya teman-teman ya, tapi gini ya. Tadi kan Buruk bilang Israel ya kan, dengan bangganya Buruk mengatakan Israel ya kan. Lalu oke lah ya kan, Yesus orang Israel ya kan. Yesus orang Yahudi ya kan. Lalu hubungannya sama Kristen apa? Coba ya kan. Kristen apa? Coba arti Kristen apa? Kristen itu apa? Aku tanya dulu sama Kristen itu siapa? Langsung melintir Kristen. Sabar, sabar. Kau kesurupan kau. Sabar, gini. Arti Kristen apa coba?
Kristen itu adalah sabar. Kristen itu adalah orang yang mengikuti Paulus untuk memfitnah Yesus sebagai Tuhan. Tanggung jawab sama omongan Kau jujur dulu, jujur. Kau tanya sama Gede Gimana sih, dia, Bro, gede ini? din. Sabar dulu, sabar, Kenapa kau marah-marah? santai. Gantian ngomongnya Bu Ro, jangan sabar kayak gitu. dulu, Ro. Iya. Biar belajar dulu kau, Ro. Gitu loh ya. Ro, dengarkan, Ro ya. Yang mendirikan Kristen itu bukan Yesus, Ro. Dengarkan ya. Yang mendirikan Kristen itu Paulus, ya. Mendirikan siapa? Emang dia bawa agama? Enggak ada Siapa? emang dia. Kalau seandainya ada dalil Yesus membawa agama, gimana kau? Emang ada agama dia? Di mana? Ya kalau seandainya ada dalilnya Yesus bawa agama, berani apa kau? Mualaf. Mualaf kau? Oke, Iya. sabar ya. Aku bukakan data ya, sabar kau. Bukan. Jangan. Pegang cakap kau. Kau pegang cakap kau ya. Kalau seandainya Gede, Yesus gede. ada mengatakan agama, mualaf Gede. kau ya. Jujur Iya, kau ya. gede dia, Oke, gede dia. sabar ya, sabar. Mampus kau. Kok mampus? Diam dulu, biar dibuktikan. Sabar. Soalnya aku lagi di luar ini. Kalau aku bukakan data semua kau kejang-kejang kau. Sabar dulu ya. Jangan kejang-kejang, santai, slow. Tapi jangan mualaf lah si buruk. Nanti nggak ada pemakan B2 Enggak lagi lah. habis. Enggak ada baiknya kok. Yo, kritis aku kok. Iya, nanti pemakan B2 habis. Jangan panik kau sana, jangan panik. Nanti kemakan Baik, dua kali Ro, lagi. dengarkan Ro. Oke, dengarkan Ro. Tunjukin Ale. Ro, dengarkan dulu Ro, ya. Biar jangan dikatakan domba lagi kau. Sebenarnya kami ini sayang sama Kristen supaya apa? Supaya jangan dikatakan domba lagi kalian. Ya. Udah, jangan kau, jangan belepotan kau, jangan panik. Ini dengarkan, tadi kau bilang ya, janji kau kalau seandainya Yesus ada membawa agama, kau syahadat ini malam ya dipimpin Bang Zuma ya. Jangan Iya. berdusta kau ya. Coba. Kita pegang ya perkataan kau ya, Jangan, oke? Malek, dia ini masuk Nggak, biarkan Islam aja, nanti. biar berdusta dia itu, biar apa dia, biar paham dia, dengarkan ya. Kau buka, ini dengarkan Ro. Kau buka Matius 5 nomor 20. Ya, kau buka Matius. Tampilin, tampilin. Kau buka. Aku belum bisa on Bukan cam, Bible aku belum bisa on no. cam. Aku belum bisa on cam nih. Gedein dia, gedein. Kau Prem, buka dia, prem, lah, prem. kau buka. Perburuan. Ya, kau buka. Ada Bible. Lah, kalian. Gedein dia, Lu ada gedein. Bible nggak? Coba dibuka. Ada Bible. Biar Ada cerah. kawan-kawan Mungkin siapa yang dia bisa mau buka dibelikan Bible on cam Bible kawan, biar apa dia? Gedein. Biar Biar kesurupan dia dia. dibelikan Bible dulu tak? Ayo, kawan-kawan yang di bawah, Bang Alex di follow biar bisa Begini Ro ya, dia. dengarkan Ro ya. Oh gitu. Gedein aja. Aku belum bisa on cam. Udah jangan Lonceng ngeles dia, siapa lagi yang terkirim. Followerku Coba, masih coba, sedikit coba, nih, coba. longor. Ini udah suara kayak jempreng. Orang biar jangan Gini kau Ro, dengarkan. ngomong Ya itu ini tetap- kau baca aja, kau baca. Kalau aku nggak berdusta sama Gedein kau. Coba gedein. Dengarkan Ro, dengarkan. Tadi kan kau bilang kan kalau Yesus membawa agama, kau mualaf ya. Kau dengarkan ya. Matius 5 nomor 20, pesan Yesus di sini ya. Pesan Yesus, apabila kamu ingin selamat, ikutilah perkataan Yesus di Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, katanya. Bayangkan, Nah, jika hidup keagamaanmu. Baca aja nggak pinter kau, coba gedein. Loh, jadi ini salah Bible-mu. Diam dulu dibacakan. Lucu kali nih orang. Ketawa. Bible yang dibaca kok ketawa-ketawa dia. Bego dan minta ampun. Gila. Apanya ini orang gila ini. Kenapa dia paman? Stres Bapak ini. Kenapa dia tuh paman? Stres. Udah gini aja Ro, gini Ro, biar diskusinya enak kita, dengarkan dulu, biar enak diskusinya kita, ya kan, kau tanggapi aja nih ya. Buka data yang biar saya biar Aku nggak biar bisa bacain. on cam, yang Itu bisa udah Del, kau buka dibacakan, Del, kau betul buka kok Del. yang dibacanya. Del, Betul kok buka yang Del. dibaca itu. Kita nggak berdusta di sini, tadi kan kau katakan Nggak ada yang Yesus berdusta membawa di sini. agama atau tidak. Dengarkan, Aku dengan aku turunin aja lah. Ketawa-ketawa kayak orang gila. jangan diturunkan tadi Bang Kak Wong. Waduh. Ngapain diturunkan? Nggak Biar usah aja dia di diturunkan, Kak atas. Tika. Biar aja dia dipermalukan di atas ini. Iya. Biarkan aja dia di atas, ngapain diturunkan? Orang nggak Jadi berilmu masih begitu bisa gampang kok. kali Masih nelanjanginya. bisa bang Dia bang menghargai kamu, Bang Alex. Nggak apa-apa, nanti kan ada Bang Zuma, Kan biarkan ada aja dia di konteran atas. dia, biar bisa mengonter dia biasa. Iya, nggak apa-apa, kita udah biasa. Kak Wong, kita udah biasa berdebat-berdebat orang-orang kayak kayak gini. gitu. Iya. Aku nggak suka nengok orang yang nggak menghargai orang itu. Ya namanya Oten kayak gitu Namanya dia kan. Oten. Kan Oten kayak gitu memang. Lu Aduh. macam nggak tahu Oten kebanyakan makan B2. Ya. Ya jadi apanya gini, kayak B2. bentar dulu gini kawan-kawan. Naik lagi, Burok. Naik lagi.
Naik. Ya jadi Naik gini lagi ya kok, Bro. kawan-kawan ya. Sebenarnya mereka nih Kristen ini kan orang-orang yang munafik. Kenapa dikatakan orang munafik? Salah satu contoh ya kan, Yesus itu dia beribadah ke sinagoge, dia itu beribadah, bersujud ketika melihat bait Allah, ya kan? Lalu dia juga mengatakan di Matius 5 nomor 20. Minta permintaan buruk nggak bisa dijamba. Lalu dia mengatakan di Matius 5 nomor Lalu dia mengatakan di Matius 5 nomor 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita baca pelan-pelan, jangan panik. Silakan baca, silakan baca. Bacalah. Bacalah. Nah, akademi, coba. Host, tampilin host, coba. Matius. Kau nggak punya Bible di situ? Framing. Hah? Kalau mau Kau nggak punya Bible di situ? gimana ini orang? Aku framingnya di mana? Aku tanya dulu sama Oro. Aku framingnya di mana? Aku tanya dulu. Aku baca sesuai dalil, sesuai data. Bible itu tidak bisa ditambah-tambahi, Bang. Yang menambah-nambah itu Kristen. Tampilin, coba. Kak Edel, tampilin Kak Edel. Matius 5 nomor 20. Yesus di situ mengatakan ada keagamaan, bahwasanya harus memiliki keagamaan lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Jangan panik, Oleh. Tenang aja, pede aja. Kenapa sih dia ini dari tadi kok kayak ayam kepanasan? Ku tengok. Kita yang tenang, kau yang kesurupan, gimana sih kau ini orang? Iya. Kok kayak ayam lagi mencret gitu? Lagi salah minum obat dia tuh. Aduh. Tapi gini, Ro, sebelum kita Udah, cek tampilin, Lek. Ini host kan bisa tampilin data. Sabar, Kak. sabar dulu. Gini, Ro, dengarkan dulu, Ro. Sekarang aku butuh kejujuran kau sebelum dibuka data sama host di Matius 5 nomor 20. Sekarang aku butuh kejujuran kau. Yesus itu orang Yahudi bukan? Udah, jangan lompat-lompat, kau enggak dulu sama ngomong. Jujur kau, Yesus itu orang Yahudi bukan? Kau tanya dulu sama mu. Jangan Ro. panik, coba. Nggak panik, kau yang panik. Dengarkan dulu, Ro. Ya. Yesus itu orang Yahudi bukan? Pilih, jangan omong kosong kau. Jangan kebanyakan omong kosong, lompat kau belum Udah apa-apa. diam dulu, Pak Kapir. Bukan kau yang Aku nggak masuk. pernah lompat-lompat, Ro. Aku konsisten. Kau kan ada HP satu Silakan. lagi. Ini Sarah kan ada nih. Coba Perangkatku lagi tampilin. dipakai anakku. Gede nos. Aku nggak bisa kecilin besar. aja nih si Nur Alim ini kecilin aja. Nur Alim ini kau ada Iya, gede. bisa Sekali kau. Ya, kau Ayo, naik ke apa sini. situ? Baca. Baca lah itu. Di mana sih? Baca itu Kapir. Di mana sih itu disebut? Ngomong Baca, di mana sih? Kapir. Itu tahu tuh. Di mana sih? Dengarkan. Baca. Di mana? Bentar, biar ku arahkan dulu. Nggak tahu malu kau. Bentar, Ro. Kau nggak tahu malu. Baca, cepat. Sabar, santai. Nggak Dengarkan, ada Ro. sih, Biar kau masalah biar ku baca itu. narasi kau. Biar ku baca. Nah, baca Oke. coba. Di mana sih? Lempang sikit, Del lempang. Oke, Di mana itu baca sih ya. tulis ngomong bawa agama teman. Di mana? Terus Dengerin. Matius 5 nomor Itu konteksnya 20. tentang orang Farisi itu bertahu kau asal-asal narasi kau. Jadi kenapa dia mengatakan ada kata keagamaan harus lebih baik daripada ahli-ahli Taurat? Ku tanya dulu sama mu. Lompat kau. Hah? Di sini dia jelas mengatakan, maka aku berkata kepadamu. Coba. Ya, biar Bang Alek, Paman Alek, biar saya bacakan, Paman Alek. Ya, bacakan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Katakan Paman Alek. Jeder apa kau ketawa? Berarti kalian harus memiliki agama kalau mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Longor. Bibirmu itulah nggak ketahui konteksnya tentang orang Farisi asal nggak Sekarang aku malu tanya kau. samamu. Sekarang aku tanya Nggak samamu. malu kau. Yahudi Itu itu siapa yang ngomong? Itu siapa yang ngomong? Yahudi itu agama atau bukan? Nggak malu, udah salah, nge-framing lagi. Nggak tahu diri kau. Gimana sih ini orang lucu kali kau jadi orang. Ku tanya samamu, Yesus itu orang Yahudi bukan? Itu kau baca, jika hidup keagamaanmu. Udah? Jika hidup keagamaanmu, itu keagamaanmu, buro. Jika Malu hidup dia keagamaan baca. buro. Iya, Islam. Jika hidup keagamaan Ya ampun. buro lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Kan ada alete Sebenarnya di bawah, buro Paman. tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu pesan Paman, Yesus, Ro. ada aletea di bawah, Paman, mungkin diganti dengan aletea Gitu dia nih. loh.
Gimana sih Bu Ro ini? Jadi Ro, kalau kau tidak memiliki agama, kau dilaknat sama Yesus. Makanya di Matius 7 mengatakan, siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, enyalah kalian pembuat kejahatan. Ayo. Hah? Aku tidak Faktanya mengenal sekarang faktanya di lapangan, siapakah yang memberi gelar Yesus Tuhan? Kristen, gitu loh. Kristen lah yang nantinya akan dienyahkan. Kenapa? Karena memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Kau bayangkan itu, ya? Kau pikirkan. Jadi yang akan dilaknat itu kalian. Yang memberi dan memberi gelar Yesus Tuhan adalah orang yang akan dilaknat oleh Yesus. Itu di Matius 7 kau baca. Kau paham itu, Bu Ro? Iya, betul. Kita nggak ada pindah-pindah di sini, kita baca sesuai Bible-mu. Ya, kau Kalau paham mau itu. naik tekan multi guys. Aletea, Mau di mana kau Kamu mau letak naik? Kak Sarah? biar ku turunkan noten yang bodoh ini di atas ini. Barangkali Turun Atea ke pintar. nadi dia tuh. Orang dia pun enggak nerima kok. Bang Ucup ini mungkin Dia kena report. Oh. Ya udah kau dibawa aja lah Letea, tap-tap layar berpengguna hidupmu Kak, sedikit. Kak, Bang Ucup itu tolong diituin. Kalau enggak aku jalan turun lah. Masih aku. Di report dia nggak bisa naik. Ini di sini orang Italia aja pada ini kok santai-santai. Iya bang, iya. Tadi saya sudah katakan bang kirim salam untuk orang Aletea pula kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lanjut Bang Cuma. Ya lanjut Bang Cuma nih, kasih paham dulu domba-domba kita nih Bang. Mana ada domba? Serigala kali maksudnya. Ini buruk ini. Udah. Iya, aku domba aja berbentuk marah. serigala ini Bang. Oh, serigala. Serigalanya sama domba. Kalau domba nggak makan babi. Yang makan babi itu serigala. Di mana tertulis? Apa itu bang? Ringgit 1375 itu ikutin. Di mana tertulis? Apa itu bang? Di mana tertulis yang seperti kau ngomong itu? Apa itu maksudnya apa? Ngomong apa? Di mana makan babi tertulis yang kau bilang itu di mana tertulis? Maksudnya? Di Matius 15 bang. Matius 7 nomor 15. Tampilin, kita lihat kebotolan dia ya Ya saudara-saudara. oke. Ada yang bisa buka teman-teman. Matius 7 nomor Bukan katanya 15. host, biar kita ajarin nih gurumu ini, biar kita ajarin. Ya Buka. silakan. Matius 7 nomor 15. Yes. Di mana tertulis makan babi situ ya, sempat gak ada kok ya. Malu ya. Kalau nggak ada pensiun kok ya. Makan babi. Serigala itu makan babi pasti Di itu. mana tertulis? Itu bedanya antara serigala dengan domba itu dari makanannya. Babi itu makanan serigala. Jangan baru jangan lagi. Bang nggak framing kok di mana tertulis makan babi. Tuh. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Serigala buas makan apa? Di mana tertulis makan babi itu untuk konteks itu? Serigala yang buas makan apa? Di mana? Serigala yang buas makanannya apa? Ada hubungan sama kau bilang di mana hubungannya? Makanya aku tanya, serigala yang buas makanannya apa? Yang lain turun, biar aku berdua di mana tertulis? Serigala yang buas makanannya apa? Memang kau dasar penulis di mana tertulis? Ya. Serigala yang buas itu makanannya apa? Jawab dulu dong. Jangan lari, jangan dulu. Turun Serigala buas itu makanannya apa? Dasar bibir di situ apa ada? Enggak, aku tanya sama kamu. Serigala buas itu makanannya apa? Di mana tertulis seperti yang kau bilang kayak itu? Saya bertanya loh. Saya bertanya loh. Serigala buas itu makanannya apa? Aku tanya sama kamu supaya kita tahu siapa serigala buas itu. Kita lihat siapa yang makan babi, domba atau serigala. Ayo teman-teman, yang makan babi, domba atau serigala? Kau monolog kau di mana tertulis seperti tadi coba. Serigala. Teman-teman. Serigala atau domba yang makan babi? Serigala kan? Serigala. Kalau serigala ini makan rumput nggak?
Kok di mitos? Enggak. Kalau domba makan daging babi enggak? Tertulis seperti kau bilang tadi makan Enggak. Enggak. Berarti yang makan daging babi itu serigala buas, betul? Betul. Betul, Paman. Di mana Nah, tertulis? sekarang coba dibuka di Yesaya 66 nomor Les kau. 17. Framing kau. Turun yang lain, turun yang lain. Apa pula kau turun yang lain? Turun Turun yang borok lain, kau turun yang lain. nanti. Di mana tanggung jawab kau? Serigala buas itu makan babi. Jadi kalau mau lihat siapa serigalanya, lihat siapa yang makan babi. Pengajaran palsu. Baru yang Yesaya makan babi. 6 nomor 16 nomor 17. Mana tertulis? Yang makan babi itu serigala atau domba? Serigala. Jangan panik kau, yang lain turun, yang lain turun, yang lain. Yesaya bukan Yeremia. Yesaya Di mana 66. tertulis? Coba. Dari mana dalilnya? Nah, sedangkan Sabar dulu kami. Yesaya Kalian 66. kenapa? Kok Kalau saya bisa kepanasan? sebutin. Gardi dia Serigala yang buas. Tanda-tanda serigala buas itu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya dengan taman teos, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah mereka yang makan babi dan dan siapa yang makan tikus? Jawab. Yang lain no, biar aku atur namanya ini si Nur Alim ini enggak. Emosi dia. Kok tantrum dia? Adalah kepada Kristen. Yang datang pada sesungguhnya mereka adalah pemakan babi. Itu kan? Matius 7 nomor 15, tafsir bebas. Waspadalah kepada Kristen yang datang kepadamu nyamar Yahudi, padahal sesungguhnya dia adalah serigala pemakan babi. Sakit, Paman. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal sesungguhnya dia adalah serigala buas. Apa ciri-ciri serigala buas? Makan babi atau makan rumput? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Itu Matius Makan 7. babi. Makan babi. Siapa yang makan babi? Di mana? Kristen. Paman. Siapa yang makan tikus? Kristen paman. Siapa yang makan monyet?
Kristen paman. Siapa yang makan anjing? Kristen paman. Siapa yang makan cicak? Kristen. Siapa makan kecoa? Kristen. Siapa yang makan ulat? Kristen. Siapa yang makan belatung? Kristen. Siapa yang makan orang? Kristen. Itu dia. Kenapa panik loncat turun? Cuma sendiri aku panik. Sakitnya hatimu. Perbedaan antara domba dan serigala. Satu, domba makan rumput, serigala makan babi. Betul? Di mana tertulis? Coba. Betul, Paman. Nangis. Dan ketawa atau enggak? Nangis. Gimana ini? Gimana ini? Kok marah-marah dia paman? Sakit hatinya. Jangan marah-marah. Aduh. Masih dilanjut paman atau kita tendang aja dia? Apa ini enggak ada ilmunya kan, ngapain dipertahankan? Iya, kita tendang aja dia. Ya, Host. kesimpulannya saudara, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi di situ pengajar. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu mengaku sebagai domba, padahal sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Serigala buas artinya pemakan segala. Agama mana yang menghalalkan makan segala? Agama Kristen. Ya, silakan. Saya menyapa Suwardi. Suwardi, selamat sore. Suwardi. Suwardi. Denganku nggak bagus ya. Aman, Bang. Aman. 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 Nah, ini yang tidak aman ini. Ada Ini yang apa nyeret. ini? Bro Muslim. Aduh, Anda Lagi geret lagi di apa, mana woy? ini? Aduh, sakit telinga. Aduh. Pendeta Kak Edel, pendeta itu di bawah. Bang Pangeran gak sih ini? Enggak lah kayaknya. Halo, selamat siang. Dia tuh. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Bang Pangeran ini Bang Juma. Cukup Roma. Oh iya betul. Allahu Akbar. Lanjut. Ya, yang saudara Kristen silakan naik. Ada yang mau disampaikan kah? Megumi? Iya, udah lama ngefans sama Bang Zuma. Udah, Ya, itu aja. makasih.
Paman. Iya, Thanks. makasih. Ini mau nyampein sesuatu. Semangat ya semuanya dalam berdakwah. Iya, makasih. Makasih Mbak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suwardi, selamat sore. Izin diturunkan ya, Megumi. Iya, baik. Sore-sore Bu. Agamanya apa, Bang? Siapa? Anda agamanya apa? Orang Islam. Abang lah. Salamnya mana kalau Islam? Nggak ada dia di Islam. Tadi dia juga bantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu juga mengikuti Bang Juma karena senang kami dengar. Siap. Abang di Madura, orang Madura kan? Nah, langsung tahu. Hebat. Bang Zuma bisa menebak ya, hebat ya. Selain debater, peramal juga rupanya ya. Selamat sore. Ini Bang Adon yang tinggal di Amrik, Bun. Oh iya, sorry. Masya Allah. Yang udah lama Betul. nyari pengen ngomong sama Bang Juma. Barusan kita japri-japrian. Gimana? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore. Indonesia. Selamat pagi di Sore. hari. Pagi. Pagi sore. Ya. Bang Juma. Iya, gimana Dinda? Cuma di sinilah di AKPP ini Islam bisa naik ngobrol sama Bang Juma. Karena kami semua ini kan ngefans sama Bang. Kadang-kadang dia punya yang besar-besar itu kan pingin naik ngobrol sama Bang Juma. Kadang Diki ini kan Bang Adon nih kan. Bang Suwardi ini kan kepingin dia kan kepingin ngobrol sama Bang Juma. Kadang-kadang kami di atas ini sedih gitu loh. Di bawah sedih ketika pingin naik. Dari mana Islam? Udah nanti ya turun dulu ya. Padahal kami pingin ngobrol sama Bang Juma kayak Bang Adol nih kan, cuman gak dikasih kesempatan. Inilah alhamdulillah lah di roomnya KP ini Islam itu bisa ngobrol sama Bang Juma gitu. Cuman di sini lah di tidak sombong gitu. Betul. Karena nggak ada orang Bang. Ini memang harus kita himbau ya kepada komal-komal ketika ada sahabat kita Muslim yang sudah naik ke atas untuk kita pakai adab. Jangan seketika itu diturunkan. Beri mereka ruang untuk berbicara. Kenapa? Karena pada masa kita membutuhkan, kita minta tolongnya juga kepada merekanya. Iya, benar nggak? Iya. Jangan giliran kita membutuhkan mereka. Ayo sahabat-sahabat netizen, mari kita membantu saudara kita. Giliran hanya untuk ngobrol aja langsung di-kick. Aku pun tidak setuju itu. Jadi kalau ada teman kita yang Betul itu Paman. ya, ada teman kita yang sudah naik ke atas, berilah ruang untuk berbicara sejenak, untuk sekedar nyapa-nyapa, karena itu adalah satu kebanggaan bagi mereka, bagi sahabat-sahabat kita. Betul Bang. Nah, cuman kalau lagi seru-serunya pendiskusian, fokusnya itu memang kita harus menaikkan Kristen untuk membahas satu materi, diumumkan saudara-saudara Muslim sementara jangan ke atas dulu ya. Gitu. Iya. Kalaupun sudah ke atas, ya berikan ruang untuk berbicara. Jangan lantas diturunkan. Ini mau digaungkan memang. Betul Dinda siapa Pangeran untuk menyampaikan itu betul-betul. Kasih kepada sahabat kita untuk berbicara. Entah itu 1 detik hanya mengatakan aku hadir paman. Langsung diturunkan, tidak apa-apa. Yang penting suaranya sudah muncul kan, udah diturunin kayak gitu. Iya. Itu contoh. Ya, Paman ya. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kayak dulu lah Bang Juma kan. Aku pengen naik ngobrol sama Bang Juma Diki.
naik dikit. Saya aku kan nyamar jadi Kristen, saya barulah dinaikkan. Saya awak ni nyamar jadi Kristen, baru dinaikkan. Barulah bisa ngobrol. Kali loh bang. Iya, sampai sama Kak Unda Ipa kan pengen ngobrol pun, dari mana Islam, turun dulu ya, turun. Dari mana nih Islam Kak, turun, katanya. Mak, aku nyamar Kristen bang. Siapa kau nih Kristen, aku bilang. Nah, jadi aku sampai berdosa, aku sampai ngaku-ngaku Kristen demi bisa ngobrol. Iya. Kedepannya Demi insya supaya Allah. demi supaya dinaikkan, awak pun ngaku-ngaku Kristen. Saya, agama kau apa? Kristen. Itu sekarang sudah ngaku pendeta tuh. Namamu pendeta. Karena aku kan bang di belum kecil itu suka ceramah juga bang. Jadi aku pakai pendeta. Iya, Suka iya, ngoceh, nggak ada otet, ngoceh, pancing supaya naik gitu loh. Iya, betul. Buat Cuman ke depan jangan lagi ngaku Kristen ya, Dinda. Iya betul. Bang Juma, Iya, gimana Dek? Ya mungkin gantian sama Ya. yang lain. Ya silakan. ini buat teman-teman API yang mau nitip buku yang jarang di Indonesia, bisa nitip ke saya. Nanti saya barengin sama bukunya Bang Juma. Ya, Masya Allah. Yes, ini yang saya ceritakan. Ini yang saya ceritakan kemarin, Talmud dan juga kitab ini ya, Torah. Betul. Beliau yang mencarikan saya di Amerika sana. Ada yang sampai M harganya ya, Dek? Ya, 1,5 M itu terbitan 1.400. 1.400. Iya, seumuran Jual kamu ginjal dulu paman. Jual ginjal dulu paman. Sadis. 1,5 M harganya. Bible itu. Makan gua bang. Ya mungkin muslim yang lain sudah selesai ngobrol dengan Bang Juma. Izin yang Kristen Ya, coba dinaikkan. cek dulu Bang Suwardi itu apa ada yang mau disampaikan nggak itu Bang Suwardi? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kami juga kami mau pertanyakan sama Bang Jumar ini. Kami mau minta solusi lah, Silakan. seperti apa solusinya. ke Pegadaian, Bang. Insya Allah aman. Bang Jumar. Belum lagi paman, belum paman. Belum. Silakan Bang Suwardi, silakan. Ya, Assalamualaikum Bang Jumar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ini kan kami mau minta solusi seperti apa. Kami punya ini karena dulu kami kawin sama orang Cina terus masuk Islam. Iya. Terus kami pisah, dia kembali sama agamanya, tapi kami punya anak satu di situ. Seperti apa nanti anunya itu ya? Anaknya ikut sama ibunya. Ya ada sama ibunya, tapi kami berdekatan juga di sini. Sering juga turun terus di sini karena dia kan sudah bisa jalan dia kesian. Masih sering ciuman kudus? Enggak? Enggak. Ya janganlah. Terus anaknya ke gereja atau ke masjid? Enggak, belum juga dia masih kecil, baru umur 1 tahun lebih. Oh. Dibesarkan sama ibunya. Iya. Tapi sudah aku tanya juga, aku bilang jangan kau paksa nanti anak-anak masuk agama nantilah kalau sudah besar nanti dia memilih sendirilah. Kasih tahu begitu kan, tapi enggak tahulah nanti bagaimana nanti itu ya. Kembali aja Bang, kembali aja sama istrinya. Istrinya suruh kembali ke abang lagi, nikah lagi, boleh nggak? Enggak, dia belum nikah tapi kami sudah nikah lagi karena kemarin waktu kami ada perselisihan, aku kasih memang kasih tahu bilang kau enggak menyesal juga Kak, karena dia kan boleh dikata kalau ada di mamanya dia dengar kata-kata mamanya, terus kami enggak didengar kalau ada kami kasih tahu, jadi itulah masalahnya. Lebih dengar orang tua daripada suami gitu. Ya begitulah, dia menurut sama orang tua. Nah, terus terkait dengan anak ini ada kesepakatan dibesarin sama istri dan ada kesepakatan supaya anak ini yang memilih agama gitu. Belum ada juga. Iya. Ya, dia juga hari-hari juga turun di sini. Kami sudah kawin kembali sama-sama juga orang Islam lah. Iya. Kalau dia ajak kawin kembali untuk bikin anak biar satu-satu, dia satu, abangku satu, gimana? Enggak mau. Lain konsepnya itu paman. Ya
sebisa mungkin anaknya kalau bisa diarahkan sedikit-sedikit belajar Quran, ngaji Quran. Iya, insyaallah, insyaallah. Gitu. Tapi kalau misalnya lah, kalau kami misalnya ini nanti kalau sudah besar terus dia karena dia kan merasa dia berhak karena dia membesarkan. Tapi kalau masalah jaminan tetap juga kami kami jamin terus juga untuk biaya kan susunya apa semua. Iya. Nanti kalau udah besar, udah bisa ngerti, diajak komunikasi anaknya, Bang. Oh ya, enggak apa-apa begitu. Kalau misalnya kalau sudah besar dia baru kami secara memaksa begitu, nah boleh kah ada? Jangan. Oh iya. Tidak boleh maksa. Makanya dari kecil didekatin, diajarin baca Quran. Ya, alhamdulillah kalau masalah didekati ini hari-hari juga turun di sini kasihan. Karena mamanya juga bergaul juga sama keluarga-keluarga kami di sini, tetap juga turun itu mantan kami itu. Tapi maksudnya ini tidak bisa sudah. Ada peluang kembali ke pelaminan kalau begitu. Nah kami ini sudah punya istri. Kan boleh dua kan? betul. Yang penting adil dan perempuannya mau. Ya, Nggak ada itu, nggak boleh. Kalau perempuannya yang nggak boleh ya itu yang nggak bisa. Kalau kami lihat anunya ini dalam keadaan dia punya ini mantanku ini memang dia masih lah sama kami, tapi kami ini menghindar karena takutnya nanti istri yang baru kami ini kan nanti dia tidak suka atau bagaimana. Kalau diadu sekali-sekali kan boleh, Bang. Bercanda. Tapi kalau misalnya itu nanti besok-besok kalau kedepannya kalau sudah kami usahakan bisa dia masuk Islam, nah dia tetap juga mengikuti ajaran mamanya karena mamanya ini orang tuanya dia keras betul kalau tentang ini agama. Ya misalnya dia ikut mamanya Kristen seperti apa nanti kedepannya ya, karena kita ini kan nanti. Yang penting tugas abang itu udah abang lakukan, menafkahi, memberi ruang untuk membina, mendidiknya dan seterusnya. Minta pesan ke ibunya jangan membuat anaknya itu makan makanan yang diharamkan di Islam. Karena kalau dia sudah makan anjing, makan babi, makan monyet, makan kera, makan kuda Nil, makan dinosaurus, itu susah untuk menerima Islam. Karena tapi kalau misalnya kami usahakan kasih tahu seperti itu, nah tetap juga secara sembunyi-sembunyi berarti tugas abang udah selesai. Masya Allah, amin. Gitu. Iya, nikah lagi bang, nikah lagi. Oke lah, saya dukung cewek muslim yang cantik bang. Saya dukung pernyataan bapak. Tapi sudah ada istrinya, jadi nggak perlu lagi. Udah bahagia, udah bahagia dengan yang sekarang. Bang Jumar, terima kasih banyak atas nasihatnya. Oke lah, kita lanjut kembali. Iya. Izin diturunkan Bang Suhadi. Ya, bisa ya. Kita naikkan yang Kristen ya. Turunkan aja nanti kami mendengar aja. Iya, terima kasih Bang Suhadi. Oke lah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang Kristen silakan naik. Itu Bang Adun mau nyampaikan apa tuh? Oh iya, ini Ya, Bang ada temannya Bang Juma. betul. Ini Bang Juma, saya yang baca buku itu loh, buku yang The War of Jews itu loh Bang. Bang. Iya, gimana dek? Yang buku yang terakhir itu yang tadi. Iya. The Jewish War itu loh. The Jewish War itu kok filmnya berbeda gitu sama sejarah yang tertulis. Yang tertulis itu berbeda filmnya. Ya, gitu. Jadi waktu sejarah mencatat ke zaman Konstantinus itu, Apelleus Konstantin itu kan nenek moyangnya membantai Yahudi dalam satu hari itu 3.000 orang. Lalu di minggu berikutnya, di minggu berikutnya itu satu hari 20.000 orang. Nah, total semuanya 1,2 juta. 1,2 juta, betul. Wow. Iya. Nah, dan pada saat namanya itu The Siege of Jerusalem,
di bait suci, yaitu tempat yang paling suci di Yerusalem yang namanya bait suci Matbah itu atau altar di Yerusalem, kitabnya Haisla itu di Betodes ya. Itu sama nenek moyangnya Konstantin di bawah dibawain babi itu loh. Babi ratusan ekor dipotong lehernya, darahnya itu dicurahkan ke situ gitu loh. Dan pada saat itu marahlah imam besar Matius dan keturunannya itu, Matatias dan keturunannya itu yang Bang hidup. Adon, maaf Ya. Bang Adon, aku dulu. Aku turun Kak Sarah, Bunda Edel. Oh ya. Ya. Aku turun ya Bang Juma, makasih. Iya, silakan. Ketika Hati-hati ini di grogi kalau ada jalan. Bang Juma, Paman. Kalau ada Paman grogi dia, Paman. Iya, jangan tunggu kemana-mana ini. Makasih ya, Assalamualaikum. Turun Kak Sarah. Ingat-ingat aku ini, coba ada turunkan. Orang Medan pasti. Iya kan ya? Iya, betul Bang. Orang Medan. Horas. Oke, silakan Dinda Adon. Mungkin mau Nah. ditambahkan. Jadi babi dipotong di tempat sucinya Yahudi. Betul, itu babinya di bawah ratusan babi itu kan. Ratusan babi dipotong lehernya, darahnya itu dicurahkan ke situ. Nah, imam besar Matatias dan keturunannya itu yang hidup itu Imam Eliezer dan yang hidup pada masa Vespasianus itu, dan Titus masuk ke Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Nah, pada pelaksanaan itu persembahan babi di atas altar itu seharusnya kan di altar Yunani kan, tapi dimasukkan itu untuk menjijikkan dan menyajiskan altar orang Yahudi. Dan marahlah orang Yahudi itu, terus dibantai sama tentara Romawi. Nenek moyang orang Kristen itu loh, membantai orang Yahudi. Dalam buku The Jewish War, buku 20 chapter 8, total ada 1,2 juta yang selesai. Dan dalam satu hari saja itu 700 orang yang mati, dibantai itu. Bahkan sampai-sampai Flavius Josephus itu menuliskan bahwa sampai kuda tentara Roma itu tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena kakinya lengket darah. Itu di kota Yerusalem. Itu tingginya darah itu setumit kaki orang dewasa. Nah, darah menggenang. Itu darah dari bayi, anak-anak, remaja, perempuan, laki-laki. Itu sampai orangnya itu digorek di jalanan gitu loh. Ada yang paling serem dalam bukunya itu sejarah itu yang Flavius Josephus itu The Jewish War, buku 20 chapter 8. Kalau ada yang bisa ada di situ bisa baca itu. Itu di situ itu sangat ngeri sekali gitu loh Bang. Nah, tapi dalam filmnya, film The Jewish of War saya tonton itu kok beda sekali filmnya itu. Banyak yang cara-caranya dipelintir gitu. Itu sangat berbeda sekali. Iyalah. Iya, betul. Itu jadi kan udah sangat menyalahi sejarah yang ada gitu loh. Nah, bukunya itu seperti ini ngerinya, tapi kok dalam filmnya kok enggak kayak gitu. Gitu. Itu awalnya dari sejarah buku yang saya baca, itu awalnya tentara Roma datang ke Yerusalem gitu. Kira-kira gitu. Iya. Ya itulah yang diterangkan kemudian Al-Quran menuliskan sesuatu cerita yang mereka bikin sendiri. Itulah yang terjadi. Ya, izin saya menyapa Ayo Gondrong. Apa sih? Ayo Gondrong. Aduh, kena tampar itu nanti saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, saya ingin menyapa Bang Juma. Saya dari Purwokerto ini, Bang. Ya. Purwokerto. Bang. Purwokerto, ya, Ngapak Banyumas. Iya. Gimana Bang?
Iya, saya penggemar Bang Zuma udah hampir 3 tahunan lah mengikuti YouTube, ya kan. Terus kami pun sudah ngisi formulir anggota API, tapi nggak ini Bang, nggak ada jawabannya gitu loh. Iya. Belum ada jawabannya. Ya belum, udah lama ini Bang, udah hampir setengah tahun atau setahun itu. Abang di mana rupanya? Majalengka. Purwokerto Bang. Purwokerto. Jawa Tengah Bang. Jawa Tengah. Purwokerto. Banyumas. Banyumas. Iya. Ya, nanti dicari aja akunnya Api Jatim, Jateng. Jawa Tengah. Jateng, Api Ya. Jateng. Ya, Api Jateng. Dicari, di follow, nanti kalau mereka live, nanti abang minta naik. Iya. Gitu bang. Ya. Iya. Ya semangat terus lah ya buat Apologet Islam Indonesia, Bang Zuma, Pak Desuke, Uni Rifa, Bang Nanda, semua lah ya. Salam dari Banyumas Bang. Iya. Terima kasih Terus Bang. berjuang ya. Semoga Bang Zuma diberi panjang umur, sehat selalu. Semua Apologet Islam Indonesia. Amin. Oke, ya Allah. izin menurunkan ya Bang Ayu Gondrong. Terima kasih doanya. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Bang Ayu Gondrong ya. Selamat siang Bang Andi. Sore. Iya, sore. Bang Andi. Bang Andi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ini dari Kalimantan Timur. Tadi nggak sengaja kepencet, terus ternaik rupanya. Nah, saya Muslim, nonton di Ada yang bawah mau aja. disampaikan Makasih. Bang? Oh iya. Iya, Izin diturunkan ya Bang Andi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompor. Selamat sore. Kompor. Oh, jualan kompor ya? Jualan kompor. Kompor selamat sore. Mohon maaf ya yang naik Kristen yang beragama Kristen silakan naik supaya ada perdebatan. Ya, yang Kristen silakan naik. Yang Muslim sudah ya. Itunya Yang Muslim ya. tolong ditahan dulu ya. Di atas sudah banyak yang Muslim. Bang Biar Kompor, paman kita monitor. mencerahkan. Kalau nggak ada jawaban dikit aja, nggak salah. Oke. Ya. Selamat sore, Julian. Ya, selamat sore. Agamanya apa, Kak? Saya Islam. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau mengucapkan assalamualaikum aja untuk Bang Juma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan Bang? Masya Allah. Banyak Iya, kali betul. yang ngefans sama Bang. Assalamualaikum, dah senang kali Bang. Alhamdulillah. Izin turun Bang Juma. Sehat selalu. Iya, Kak Julian. Amin. Sehat selalu juga buat Kak Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman ini aja mau mengucapkan 2 kata aja Salam tuh. juga. Cuman salut. Terus saya penggemar Sadli Bang, adik abang Bang. Salam untuk Sadli Bang ya. Baik, Dari baik. Batam Bang, dari Batam. Batam, Masya Allah. Iya. Terus Bang berjuang Bang ya, kami dukung abang dari belakang, kami support abang dari belakang. Amin. Jangan Amin. didorong, jangan didorong Oke, dari belakang. makasih ya Nanti jatuh paman. ukti buat teman-teman juga sahabat-sahabat di sini semua terus berjuang pertahankan akidah kita. Amin. Terima Ya, amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang Kristen silakan naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, jadi betul Banyak kan ya yang gue fans bilang ya Bang? paman ya. Bukan aku aja yang ngefans sama Bang. Banyak yang pingin naik, pingin bilang assalamualaikum aja pun udah senang kali. Tapi nggak ada kesempatan. Cuma di sinilah ada kesempatannya. Bang Pangeran, sebentar Bang Pangeran. Halo. Ya, silakan Bang. Untuk semuanya yang ada di room ini aku nggak bisa kasih apa-apa ya, seperti kasih paus Kasih duit, atau Bang. gimana. Enggak, maksudnya karena iya. aku kan sering nonton live itu kan. Iya. Aku merasa kayak gimana ya, kayak bersyukur punya umat-umat Islam yang bisa berdakwah di dunia dunia sosial apa? Dunia maya. Dunia maya, makanya dengan berusaha untuk masuk ke room ini aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian. Iya Bang, sama-sama Bang. Sama-sama. Yang udah membantu menyiarkan agama Islam yang benar itu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih ya Bang. Izin Kita semua diturunkan. dilindungi Allah ya. Amin, amin ya Siap, Rabbal amin. alamin. Izin menurunkan ya Bang Oke. Yogi. Terima kasih banyak. Iya, sehat selalu. Cukup Roma, cukup. Kawan-kawan yang Kristen dong yang naik, jangan oten semua, jangan Muslim Jangan semua. Islam. Tengok tuh Itu yang di siapa bawah juga? udah marah itu. Jangan Bang Alham, bandel-bandel selamat. kali katanya. Selamat siang Bang Alham. Assalamualaikum bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karengku. Ye. Iya. Memang kasar aja kan. Alhamdulillah. Iya. Selangku kamu masih. Iya kering. Oh kamu mentong ada engko. Allahu akbar, masya Allah. Iya. Salam ki terus. Wah Ye. berjuang. Kita juga. Iya. Oke. Biar saya dengar biar saja. Iya. Terima kasih Bang Alham. Kasih banyak Bang Alham. Iya. Sama-sama. Izin menurunkan ya. Iya. Sehat selalu buat keluarga. Iya. Amin. Itu bahasa apa? Bahasa itu ya. Palembang. Makassar. Paman. Makassar. Oh, Makassar. Ya, yang Kristen silakan naik Kristen. Biar dicerahkan sama paman. Biar jangan gelap terus itu. Yang Islam tahan dulu ya, jangan menggebu-gebu ya. Yang Kristen silakan naik, yang Kristen yang merasa Kristen naik. Islam lagi nih. Iya, di permintaan Islam semua banyak nih. Halo Kak Nisa, selamat siang. Kak Nisa, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, bukan Nisa rupanya. Waalaikumsalam. Masih gue Saya dari Bogor. Pengen menyapa Bang Juma. Ya, silakan Bang. Bang Juma kapan ke Bandung lagi? pun kan berminyak tuh rasanya semua. Tahun depan Bang, insya Allah Bang. Kita di Bandung lagi insya Allah. Kapan Bang Juma? Tahun depan. Insya Allah tahun depan Bang. Insya Allah. Tahun depan. Mungkin habis. Mudah-mudahan sehat Iya. selalu. Amin. Ya, amin. Ya sudah Bang. Ya, Bang Isa. Assalamualaikum. Turunin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma. Ya, Paman kapan ke Batam Paman? Wah, Besok. ini yang belum ada ini. Paman belum bisa ke Batam Paman. Itu Kak salah, ada tamu tuh Kak salah. Sebelah tuh. Bentar dulu Bang Pangeran. Kapan lagi aku bisa ngomong sama Paman ini? Aduh. Gak asik dah oten terus. Ya. Selamat sore Lofair. Lofair. Yang Kristen dong.
Yang Kristen ya. Dikit aja Kak kalau kena diutamakan. jawaban Kak Lova. Kak salah. Iya. Bentar. Kita utamakan yang Kristen ya sekarang ya, yang Muslim kita nggak naikkan dulu ya. Izin ya, mohon maaf ya. Typing dong, typing. Saya Oten gitu. Edo Franata. Selamat sore. Sore. Agamanya apa Bang? Bang Edo lagi di mana ini? Alhamdulillah Islam. Salam kenal dari Padang. Padang. Oke. Waalaikumsalam. Mau nyapa Bang Zuma nih. Silakan. Ya. Silakan Bang. Selamat sore Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, mau menyapa aja. Ini saya dari Padang nih Bang. Oh Padang, Sumatera Utara ya. Apa udah pernah Bang ke Padang Bang? Belum. Oh belum. Oke. Oke Bang Edo. lagi di jalan apa gimana nih? Iya, izin ya menurunkan karena noise sekali ini juga. Oke, lanjut aja Kak. Tidak apa-apa. Siap. Ya. Oke, sehat selalu buat keluarga. Ya yang Kristen silakan naik yang Kristen. Begitu banyak yang mencintai dan Iya. mendukung Menyayangi. perjuangan gurunda kita. Ingat, di pada masa nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, dan insya Allah Amin. kita semua akan berkumpul bersama dengan gurunda kita. Amin. Amin. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin, masya Allah. Perlu saya tambahkan ya. Sebentar, saya Ya, tambahkan. silakan. Ada. Ini bukan hanya di Indonesia. Kami di Amerika juga mendukung sepenuhnya API, Bang Juma dan kawan-kawan. Allahu Di Amerika Akbar, ini ada di- masya Allah. Ya, di Louisiana, di Texas, di New York, di Washington, itu ada, di Alabama. Kita bareng-bareng mendukung Bang Juma dan kawan-kawan. Allahu Akbar, masya Allah. Alhamdulillah, Subhanallah. komunikasi kami juga terhubung Ya. dan sering memantau Bang Juma, baik di TikTok, baik di YouTube. Kita dukung terus. Alhamdulillah, komunikasi kami juga terhubung. Coba yang naik di mute dulu, moderator di mute dulu yang naik. Ya. Kok nggak mempan di mute ini? Semangat mereka sudah menggebu-gebu ingin menyapa Bang Jum. Bang Sam, selamat sore. Halo sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Juma. Iya, Salam Bang. buat semua grup AFI. Saya dari BSD Tangerang. Iya Bang. Hanya ingin menyampaikan salam buat semuanya. Tetap berjuang Baik. mempertahankan akidah Islam. Insya Allah. Itu Terima aja. kasih. Terima kasih, saya sudah dinaikkan. Siap. Assalamualaikum Izin menurunkan, warahmatullahi Abang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menurunkan ya Bang Sam. ya, Terima silakan. kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin menyapa Bang Zuma sambil mau mengucapkan terima kasih Bang Zuma. Iya Bang Ferry. Yang kemarin mualaf. Syahadat, iya betul. Iya, terima kasih Bang. Alhamdulillah untuk kegiatan Islami saya di sini banyak ustadz ulama yang membantu saya Bang Zuma. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya cuma ingin menyampaikan Bang Zuma terima kasih dan juga semua dari API. Saya doakan setiap sholat Bang Zuma, semoga Bang Zuma dan semua anggota-anggota pejuang Islam di sini sehat selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bang Ferry, semoga selalu istiqomah ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, izin menurunkan ya.
Ya, Bang Ferry. Ya, ya, iya, Mbak. Iya, iya. Sudah cukup yang disampaikan? Sudah, Mbak. Terima kasih sekali. Iya, Bang Ferry, Assalamualaikum. belajar terus ya, istiqomah ya. Siap, siap, Oke, Bang. sip. Siap. Amanat, Bang. Siap, siap. Amin. Ya. Siap 8 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen Masya silakan Allah naik ya. yang Kristen. Ternyata Bang Zuma milik umat ya. Banyak sekali yang Alhamdulillah kita punya aset. Masya Allah. Nanti tak ajarin kalian joget ya. Gak usah Paman, saya sudah lulus dari situ Paman. Oh, udah lulus. Saya mantan dari situ Paman. Jaga-jaga. Nggak mau tersesat lagi ya, Kak Masya Sarah. Allah. Saya nggak mau lagi di situ Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Jubur Ada yang mau disampaikan? Siap, ya Bang. Perjuangkan akidah Islam. Amin, insyaallah. Dari saya, Amin. Tazrin Matahir dari Bongsel, Mongondo Selatan. Dah. Luar biasa Bang ini. Selalu berjuang. Kami tetap berdoa buat Bang Juma. Amin. Amin, amin. Kita ya saling Rabbal Alamin. mendoakan, Abang. Mendoakan. Iya. Allah. Iya. Terima kasih banyak. Masya Allah. Iya. Izin turun. Iya, terima kasih Bang Tajrin. Kami ini ya. Kami Turunkan turunkan ya. ya. Buat yang Muslim, fansnya Paman, jangan naik dulu ya. Iya, Paman saya merana sebentar nanti, Paman. aja. Boleh saya menyapa guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya salah satu Awas, fans beliau awas ya. lu. Masya Allah. Kamu mau diseruduk, awas lu. Jangan tantrum, jangan tantrum. Tantrum Diseruduk. ya. Jangan ya. Itulah Bang. Itulah. Gimana dong? Tadi kan itu waktu saya di Komalnya itu Faruk lagi diskusi, langsung ditelepon saya. Dia bilang begini, Kak, SP-mu udah keluar. Masya Allah saya bilang kan, mereka udah demo. Mereka demo di Polda untuk Ternyata, menaikkan. oh ternyata. Ternyata. Saya telepon yang di sana. Saya bilang gini, tolong dulu cek, Bang, di sana apa memang demo untuk kasus saya? Pas dicek, ya ampun Kak, itu untuk pilkada Kak. Allahu Akbar. Aku udah dengar serius loh, Bunda. Saya dengar sedikit-sedikit abangku. Ternyata dia membuat statement itu karena dia sudah seteres. Mendapat tekanan-tekanan dari dirimu meragukan aku, meragukan aku, kawan. Tidak mungkin abangku. Tidak mungkin saya meragukan abangku. Oh ya, syukur, Cuman alhamdulillah, itu masya saja. Allah. Saya minta bukti itu untuk mempermalukan dia saja. Dia bilang kan udah didatangkan berapa ratus orang untuk Ternyata. mendemo biar kasus saya. Ternyata. Oh ternyata pilkada. Tapi saya dengar-dengar juga dirimu ini apa mencalonkan diri untuk menjadi gubernur di Danau Toba. Bisa kan? Kurasa gubernurnya cuma di Medannya nya. Kenapa minta dicalonkan diri jadi gubernur di Toba? Itulah Bang. Pantaslah kamu di itu, demo. Bang? Gimana ini? Oh iya ya Bang ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Masya Mencalonkan Allah, diri hebat. pakai serangan maghrib, bukan serangan fajar. Ya sudah, di demo lah. Jadi maghrib-maghrib itu, Paman. Ya ampun. Jadi ngapain maghrib-maghrib? Ngeri kali ya. Ngeri kali Ya Allah. statementnya itu Bang. Joget dia, joget. Joget, sambil joget. Saya dua akun saya Bang, diblokir dia Bang. Dua akun saya diblokir dia. Saya bilang gini, postingan ini sudah tidak tersedia. Jadi saya tanya sama apa kan? Kak, itu host, di-mute dulu host. Host di-mute. Kakak, host di-mute. Host, mute dulu host. Kakak diblokir. Pas saya lihat memang diblokir. Saya lihat di akun saya yang satu lagi nampak dia. Saya cari pencarian si Dosmed Gilo ya kan, nampak. Tapi di akun saya yang dua itu tidak nampak lagi. Kenapa dia kayak gitu? Sakit hati dia sama saya Bang. Iya Bang. Dia katanya Allah mamanya Akbar. udah stres loh Bang. Iya dia kan ada kan memposting.
karena melihat kasus saya ini, mama saya jadi tertekan. Kan kata dia tuh. Istrinya pun juga. Oh, istrinya juga ya, Bang? Istrinya tertekan juga pasti. Walah, Dosma, salah orang kau kawanku. Ito, salah orang kau itoku, Dosma. Masya Allah. Aduh. Kacau. Kacau, Bang. Kacau. Kacau, Bang. Kacau. Jadi kita demo lagi nih, Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kira-kira Bang yang 30 JT itu kira-kira kemana itu, Bang? Hati Mija. Ada banpol, Bang? Ada banpol, Bang? Iya. Hati-hati. Katanya mau mendatangkan 1000. Ngomongin hepeng ini. Katanya mendatangkan 1000, Bang. Donasi 30 JT. Ada buktinya loh, Bang. Aduh. Gimana itu? Saya nggak tahu, Bang. 30 JT udah ada, tapi mana pendeponya, Bang? Mati Kasian ya, Bang ya. 1000 orang. Itulah, Bang. Cuma dapat 1000 orang 30.000. katanya, Cuma dapat 30.000 per orang. Alamak. Itulah, Bang. Mati Mija. Hati-hati ada banpol di bawah. Lanjut, Bang. Ada banpol. Barusan lewat dia pakai peci merah tadi, Bang. Barusan lewat. Nampak tadi pecinya, Bang. Udah lambe-lambe tangan. Hati-hati. Iya, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Yandi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang Yandi? Ya, sekedar untuk menyapa aja, lanjutkan perjuangan. Cuma saya juga mau nanya ini. Untuk saya kan kebetulan dari Banda Aceh ini. Untuk di Aceh HP-nya udah ada apa belum ya? Ada. Oh, ada ya. Nanti mohon di info aja gimana tuh ya. Saya mau coba. Saya kan udah sering juga nih gimana. Ya, coba aja lihat di akunnya API Aceh. Oh, ada ya. Nah, coba nanti saya hubungin. Gitu. Cuman ya saya hampir tiap hari lah ngikutin gitu loh kan, sedikit mau coba belajar juga gitu kan, tambah ilmu. Ulun pun cit orang Aceh, Bang. Oh, kurang Aceh ya. Cuman saya tinggal di Banda Aceh. Cuman saya aslinya sih Padang gitu. Kan. Oh, lon di Langsa. Oh, dari Langsa. Lon di Banda Aceh. Asli dari Padang sih, dari Sumatera Barat gitu. Cuman kerja di sini. Iya. Selamat berjuang lah kawan-kawan semua ya, mudah-mudahan diberkati lah semua. Cuman apa aja, terima kasih banyak. Saya lanjut untuk mendengar aja di bawah. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen typing di bawah ya. Yang Islam ditahan dulu, nafsunya mau naik. Mati Mija. Disuruh dikebiri orang ini kalau gitu. Kejam kali ya momotnya ya. Iya. Oh ya, Bang Juma, Bang. Siap. Saya baca Bible di Amerika sini yang bahasa Inggris nih. Baik American Standard ataupun King James Version ataupun International Version, itu tidak ada yang namanya Allah, itu nggak ada, Pak. Pakai Allah itu nggak ada. Semua nggak ada. God semua. Ini kan berarti kan yang punya masalah cuma di Indonesia aja kan. Iya, Masya Allah. Noise ya. Tidak ada, saya baca tuh tidak ada namanya pakai Allah gitu, nggak ada. Everything is God. Nggak ada kan? Cuma di Indonesia aja kan? Tidak ada. Itu dari 4 versi loh, Bang. Noise ya. Siapa yang noise? Bang Adon? Atau paman yang pun noise ini? Atau aku yang noise ya? Sudah ketemu tuh Kak. Selamat siang Bang Ballpoint. Aku lagi nge-lag. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman mau nyapa Bang Zuma aja.
Ya silakan. Iya bang. Bang, aku dari Batam bang. Iya. Mau gabung ke Api Kepri gimana, Bang Api Kepri? Ya. Apa bang? Kenapa? Mau gabung ke Api Kepri di mana itu bang? Ada di bio akun Kepri-nya diklik, nanti Ya. diklik lagi di bionya, ada tuh di bionya Oh, gitu. linknya. Juga salam ke Bang Zuma ya. Iya. Iya bang. Iya bang. Insyaallah bang. Silakan mari merapat, daftarkan diri sahabat-sahabat untuk mendapatkan legalitas sebagai anggota API dengan cara mendaftarkan diri gitu ya. Oke. Iya. Ya itu aja. Baik bang, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Kristen silakan naik, yang Kristen. Yang Muslim sudah ya, salam-salamnya ya. Jangan terlalu nafsu kali naik ya. Naik aja pakai nafsu gitu ya. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi pelan-pelan silakan. Paman, izin paman. Izin, Paman Pak. agak sedikit noise paman. Hujan di sini, hujan. Oh, Gurunda lagi, paman lagi hujan teman-teman. Hujan. Di sini juga sudah mendekat masuk maghrib, sahabat-sahabat. Silakan. Udah 1 jam ya sama di Batam ya. Iya betul. Ya silakan, saya monitor ya. Ada Oten baru kita Ya, ini ya. baik, Silakan. Lanjut. Baik paman, nanti kalau ada Oten saya panggil paman. Ya yang Kristen silakan naik, yang Kristen. Saya memohon untuk yang Muslim tahan dulu di bawah, jangan terlalu nafsu. Ya, tahan dulu. Kita utamakan yang Kristen dulu. Kita kasih pencerahan dulu untuk saudara yang Kristen. Salah bang, mencet. Oh salah. Oh ya. Ya yang Kristen silakan tekan multigasnya. Nah, diam semua kan? Ya. Assalamualaikum, Bang. Semua saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Zuma masih monitor, Bang Zuma. Ada ini nih, mau yang ini sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Kama? Ada yang mau disampaikan? Ya. Tadi udah assalamualaikum nggak kedengeran ya? Enggak. Oh saya nge-like tadi Bang. Maaf. Oh, assalamualaikum. Kalau gitu, saya ulang. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, Bang Zuma, monitor nggak Bang Zuma? Ada yang mau disampaikan ini? Gak apa-apa, sampaikan aja Bang. Gini, masalah ini Anwar Chen sudah bicara itu di Diaspora TV tentang kata Allah itu. Ya, ternyata ya masih ngeyel juga gitu. Iya, berarti kalau nggak ngeyel bukan Kristen namanya Bang. Ya nanti harus ya, maksud saya biar Bang Zuma lihat apa omongan dia. Nah nanti kita ya bisa istilahnya bisa dibantah itu. Dia bilang dari abad ke-5 kok. Ternyata ya Anwar Chen ini masih ngawur juga gitu. Jangan kejepit dari LAI. Iya.
Ya seperti itu ya. Mungkin Bang Jumanya jauh dari perangkat kali ya. Ya udahlah. Lagi hujan di sana bang. Kak salah itu coba di IC itu diblokir dulu tuh. Dibisukan aja tuh IC itu. Ya udah buat Oten nih dua slot saya turun dulu ya. Ya Pak Mungkin Gama. Bang Juma juga mau sholat maghrib, dia udah waktunya dia bentar lagi. Ya. Paman Assalamualaikum. siap-siap. Mau sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang Kristen silakan naik. Selamat sore bos 8. Kawan di bawah tap-tap layar ya. Ini ROM-nya ngelek-ngelek nih. Tap layar sampai 1M. Tap layar sampai 1M. Halo Bang Bos 8. Selamat siang. Sore. Aku nggak bisa bilang L. Oh ya. Oh ya baru ini. Kak Sarah udah sholat dirimu Kak Sarah. Assalamualaikum. Maaf nggak Aku tahu lagi nih nggak sudah boleh. di atas. Oh ya oke. Aku lagi istirahat. Oh iya Bang Bos 8. Bang Jumanya lagi itu Bang, lagi ada kegiatan Bang, mau sampaikan apa Bang? Salam kompak aja semua. Ya amin. Ya terima kasih Bang supportnya. Oke, itu aja. Ya. mungkin. Ya. Naikkan Oten Hos. Masalahnya ini yang minta permintaan Muslim semua, nggak ada Oten. Oke, saya bawa ya. Assalamualaikum. Siap. Izin ya Bang, menurunkan. Buat saudara-saudara Muslim, kalian naik sama aja karena Bang Juma lagi ada kegiatan. Nanti kalau Bang Juma udah ada, baru naik lagi. Ya yang Muslim ditahan dulu nafsunya ya untuk naik ya. Jangan terlalu nafsu ya. Tap-tap layar aja di bawah nafsunya. Selamat sore Gol. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam Paman. Ada yang mau disampaikan Paman? Salam. Paman. Apa yang harus kita sampaikan Paman? Paman di rumahnya. Masa nggak tanda suaranya? Udah kita capek paman-pamanin. Astagfirullah. Pada nggak tanda. Bang Daman Yang di bawah tadi dan lain suaranya loh. Oh ya. Ini baru suara asli. Apa ini? Selamat sore dakwah. Dakwah. Ya Allah. Mulutnya ketinggalan di bawah. Naik bawa mulut. Iya. Mulutnya pada ketinggalan di bawah. Bang Daman patinggai Bang. Enggak bawa mulut nih ke atas. Gimana? Patinggai. Lon di Leksmawe. Oh, Lon di Langsa. Matang Oh, Slimen. Salim muturin ko abang. Oh, Lon kenal Dan so kenal. dengan abang lah. Oh, mantap. Memang terkenal ini abang. Mana ada? Saya bentol. Kalau aku pendatang baru Bang. Jadi nggak dikenal Bang. Aku pendatang baru sebulan. Masya Allah. Terkenal kok lu Bang, Pangeran. Ya Bang Daman nggak kenal. Berarti kan nggak terkenal. Sebenarnya kenal, cuman paman ini pura-pura aja dia. Madia. Bang Aku Madia. pangeran Bang Daman. Nggak nanya. Berdebat yang nggak terkenal. Madia, selamat sore. Tengok Apa dia ini? nggak bawa muncungnya ke atas. Ya, ini Turunkan aja. lupa lagi dia nggak bawa muncungnya. Tolong yang Kristen kalau naik bawa muncungnya. Yang naik ada aja, yang naik ada yang kentut di atas apa-apa. Iya. Tolonglah yang Muslim jangan nafsu kali kenapa naik? Nah, kau kemarin kok kan?
Tolong yang Islam jangan nafsu kali naik. Tolonglah, turunkan dulu Lun nafsunya. Banda Aceh. Lun Banda Aceh apa tuh? Tapi tinggal Jakarta. Iya, saya juga lagi di Tangsel, Tangerang Selatan ini. Nggak tahu kapan balik lagi nih. Jangan Olan mana jadi Olan? kacang lupa kulitnya. Oh iya, Olan Iya. mana? Olan kayaknya Olan sebentar nggak berani lagi minta Olan jatuh permintaan sini. naik. Mana Olan? Kita dari tadi nunggu Olan nih. Aduh, Olan. Olan, Bampol narik nih. Cari banpol Olan. TikTok dia bang. Katanya Nggak udah ada kapok cara. TikTok. Ya udahlah, sembari itu promosi boleh lah ya, promosi YouTube ya boleh ya. Boleh. Silakan. Ya, ntar ini dulu. Teman-teman, ya. Tuh kita promosi dulu. Teman kerja. Oke. Jadi akun utama udah di banned. Jadi teman-teman, ya berhubung channel utama, coba dibesari dulu, astagfirullah. Oh iya, maaf. Ya, mana coba. Ini Perhos Coba pula ya naik. Fairhouse tuh. Kak, kalau dia nggak mau debat, tuankan aja Kak. Kalau si Feros dia nggak debat, tuankan aja nanti. Apa di atas? Ini akun utama kita ya. Berhubung akun utama lagi masa suspend, ya. Nah ini suspend, dia kena marah dia tadi. Nah ini saya juga lagi live nih ya. Ini lagi live-in. Tuh lagi live kan. Nah jadi ini akun utama, jangan lupa di subscribe. Namanya ini dia. Bentar ya, kita kasih nampak namanya dulu. Nah, Daman Almantiki. Oke. Tapi ini akun keduanya yang paling penting. Ini yang paling penting teman-teman. Karena akun utama udah nggak bisa diharap. Ini aja baru 20 subscriber, kamu ditolong. Maaf, aku ketekan Christian Prince naik. Nggak apa-apa kalau dia mau. Baguslah. Ada apa? Kenapa ketertekan? Oke. Kenapa Harusnya tertekan, CP? Apalagi CP? Jangan tertekan Nggak bisa dong. CP nih. Iya. Halo Juma, bikin timer dong, saya sampai Juma boleh enggak teman-teman? Nggak, kau yang ngatur udah. Dia aja kau. Ya, kenapa? Kenapa? Lo sama aku Nanti aja, aja CP. biasa aja. CP, sini CP, Bang CP, santai. Mana si Juma? Halo Juma. Naik ngatur. Ya, kalian kan nggak berbobot sama saya. Si Juma kan berbobot gurunda. Sabar dulu. Bang Juma lagi ini. Gimana? Buat katanya Bang Raman. Ada Alman sudah debat saya. Kalian aja nggak nonton. Ayo lagi. Sudah dengar kan? Ayo lagi katanya. Berarti pernah dong. Iya. Dikira saya berbohong Sebentar. kali. Izin sebentar. Saya menyapa Bang Perhos dulu. Mau berdebat Silakan, atau tidak Bang silakan. Perhos? Bentar ya Bang CP ya. Oke, ringo-ringo. Ya. Mau berdebat atau tidak? Oh mau lah, masa nggak mau? Oke, Ya udah. santai ya. Diam situ ya. Oke. Oke, lanjut. Apa tema yang mau kita angkat, CP? Kan kita sudah bro. Bagaimana kalau si Juma? Mau lagi enak membuat Anda itu dipandang lucu sama orang-orang, enak. Coba. Ayo lagi. Ini si Kita Juma mau bahas itu soal bukan. apa? Enggak, aku kesini Asli. karena ada Zuma. Kalau si Juma punya ilmu Ada jangan Bang pura-pura Zuma. tidur dong. Telepon lah. Masa nggak mau ditelepon? Sabar Bang Juma lah. ada CP gitu lah gimana? Ya, siapa lu? Lah. Siapa lu? Lu siapa? lu? Kayak penting banget. Kemana dia? Turunkan deh. Aduh, aturan sama aku aja. Iya, Oke, sama Bang oke. Daman dulu. Sama Bang Daman dulu. Oke, ini Feros katanya mau berdebat ini Kak. Coba Bang Daman, silakan sama Feros. Dia katanya mau debat. Silakan Bang Feros. Nih, tengok nih. Damannya. Nih. Bentar. Nih CP ya. Kita nontonin rame-rame dia. CP Bang, CP, jangan CP Bang nanti. Oh, enggak. Iya, jadi cepet ya. Sabar, bentar. Gini. Diperjelas. Sabar. Oke. Perhatiin ya. Kalau mau nonton sini nonton tuh. Lihat nih, kita kasih nampak semalu apa dia kemarin ya, sama Kores.
Nih, simak baik-baik. Ya. Subscribe nih, yang baru ya. Almantiki Reaction. Screenshot 1, 2, 3 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Screenshot, screenshot. Oke, screenshot nih. Jangan lupa subscribe. Nah, yang paling penting di akun utama nih. Nih, lihat nih CP di Hajar Magores. Tunggu, mana dia? Ntar ganti akun dulu teman-teman. Nih nonton nih. Muhammad. Oh. Mana sawenya? Kalau itu Ini saya nggak bisa. Saya timarkan. jangan kau aku. Di YouTube ya. Tuh begitu masuk. Aduh. Iklan guys, sorry. Sabar. Sabar. Nih saya cepatin. Sejarahnya. Nih, dengan sangat memalukan di hadapan semua orang. Dia memperoleh mata pencahariannya dengan cara yang memalukan dan mendesak, dengan mengemis atau menerima sumbangan dar. Jadi orang-orang di pinggir jalan itu ngikutin Tuhan lu, Christian Princess, minta-minta. Ya, minta-minta. Siapa cewek yang mau dikawinin sama orang minta-minta? Siapa? Ini lihat kronologi muka Tuhan lo ini. Siapa wanita yang mau? Gimana mau dibilang tukang kawin yang kayak begini? Ini tukang minta-minta di pinggir jalan, anjir. Bayangkan umat muslim yang minta-minta pakai jaring itu sama dengan Tuhan lu Yesus yang minta-minta di zaman Yunani. Tuh. Ini dari theconversation.com. Gini Christian Princess kalau bawa data ditampilkan gitu loh. Gimana orang Kristen mau minta tolong ke Yesus itu di Sinai Monastery, kalau Tuhannya aja minta-minta ke orang Yunani? Gimana caranya? Sakit banget. Oke, sabar. CP tidak menunjukkan data. Sekarang waktunya tiktokan ya. Tuh, sabar. Yang dia kabur ya. Lihat nih yang dia kabur ya. Ini dia kabur. Dia kabur nih. Ini nih. Kabur. Ian dulu, Apa namanya itu? Bisa naik lagi bagaimana? Nah, ini kabur dia. Udah lari saya dulu, anda akun saya. Dah, lari. Astagfirullah. Tuh. Ditungguin. Ya. Berketunjukan dulu. Nanti si kores kepala yang besar. Sabar. Dah hilang. Dah ditungguin. Ngomong ngakak sampai CP pun tak kembali. Enggak kembali, ditungguin padahal. Kami nunggu loh. Tuh, kami tungguin tuh. Cepot laknatullah alaih. Enggak datang. Itu yang dibangga-banggain. Wah, kasihan. Maksudnya tuh udah terlalu lama. Udah terlalu lama Christian Princess dan penghujat Islam itu dialog. Siapa tuh? Enggak, saya enggak tahu di segmen mana. Pokoknya lihat aja di YouTube saya yang ini ya. Nah, ini. Oke, yang ini tuh, yang ada muka Bang Kores tuh yang kayak gini. Awalnya tuh gini. Tuh, ini Bang Kores nih. Jadi apanya yang mau dibilang? Bukan sebenarnya gini, dalam kita beragama itu bukan tentang siapa kalah siapa menang. Kecuali kita beda dalam Menang, itu ada pendeta Peros tuh katanya mau diskusi sama Pak Dalman. Dia bilang dia mau diskusi. Silakan Bang. Halo Peros, ayo. Silakan Peros. Oke, Bang Ferhos, apa tema yang mau kita bawa Bang Ferhos? Bawa dalil ya Bang Perhos, jangan buat ngantuk. Ya udah. Kita tes akal, kalau enggak baru kita ini dulu, baru kita masuk ke ayat-ayat. Kalau dia mau main akal dulu, kalau enggak baru kita main ayat. Bang Feros. Mungkin Bang Dalman yang tanya Bang. Dia sukanya ditanya dulu Bang. Mana Feros? Ya, Bang Feros. Kitab suci di dunia ini di tahun 2024 ada berapa Bang Feros? Pertanyaan apa ini?
suci Di tahun itu ya. 2024 kitab suci semua agama kira-kira ada berapa yang Bang Ferhos tahu? Wah, nggak tahu aku. Nggak tahu bang, nggak tahu. Ada 5 kayaknya, 5 ya. Nah, gitulah jawab paling kurang. Oke, Hindu Iya, punya 5 kitab kayaknya. sucinya kan? Oke, Bang Ferhos, Hindu punya kitab sucinya kitab kan? Sucinya, ya ada. Weda. Weda, Oke. Weda. Bible punya kitab sucinya kan? Bible Kristen punya kitab sucinya kan? Punya bang, punya. Oke, orang Islam punya kitab sucinya nggak? Islam punya. Oke, orang Yahudi punya kitab sucinya nggak? Punya. Oke, di antara 4 kitab suci tersebut, kenapa Bang Ferhos memilih Bible? Silakan. Milih Bible. Ya kitab saya kan Alkitab. Namanya Kitab Alkitab. Anda Alkitab. Kenapa memilih Bible? Bible itu bahasa Inggris. Ya udah, kenapa memilih Alkitab? Capek banget nanya itu doang. Ya karena di situ ada firman Allah. Oke, arti firman Allah kan berarti firman Tuhan ya. Berarti yang di Hindu bukan firman Tuhan. Kalau di Hindu aku kurang tahu ya. Ya, menurut Bang Ferhos itu bukan firman Tuhan. Wah, aku nggak ngerti bang gitu. Nah, itu untuk menunjukkan gini Bang Ferhos, 2 yang kontradiksi itu tidak bisa menyatu dalam satu waktu. Bagaimana? Contoh, Bang Ferhos katakan ini benar, dengar. Bang Ferhos bilang ini benar sebagai MOS, maka kepada selain MOS itu akan salah. Contoh gini, tidak bisa sesatu waktu yang ini benar, yang ini juga ikut benar, yang ini juga ikut benar, sama seperti agama. Jika satu agama kita katakan benar, maka ketiga agama yang lain menjadi salah. Jika satu kitab suci kita katakan benar, maka yang lain menjadi salah. Makanya saya tanya, di antara 4 kitab suci tidak mungkin dong Weda juga benar, Al-Quran juga benar, Bible juga benar, Torah juga benar. Tidak. Menunjukkan apa? Ada satu yang paling benar. Menurut Pak Ferhos, yang paling benar siapa? Bible. Kenapa Bible, Pak Ferhos? Ya Bible itu menurut saya adalah kitab kesaksian para nabi dan rasul. Kesaksian para nabi dan rasul. Kesaksian tentang apa? Ya tentang kejadian-kejadian waktu dulu. Masalahnya di kitab Weda juga ada bilang gitu. Ada kitab yang menuliskan tentang kesaksian Brahmana, Siwa, dan Krishna pernah datang ke bumi. Lebih duluan sejarahnya daripada Pak Ferhos. Kenapa Bible? Oh, di situ juga kesaksian juga ya. Aku nggak paham aku kalau kitab yang kesaksian gini. Ada Tuhan yang berteofani ya, ada Brahmana, ada Siwa dan Krishna ya. Berteofani dia kan. Disaksikan nggak? Disaksikan oleh siapa? Orang perindavan. Tercatat nggak? Tercatat. Apa nama kitabnya? Weda. Kenapa Pak Ferhos ke Bible tidak ke Weda? Weda juga mencatatkan tentang kenabian yang melihat Tuhan. Ya kan aku nggak mengenal, belum mengenal sampai saat ini kitab Weda seperti apa, nggak pernah baca juga. Kalau seandainya mengenal, akan Kristen atau akan masuk ke Hindu, Pak? Belum tahu juga karena ya belum tahu. Berarti saya tanya, standarisasi yang membuat Pak Ferhos mengimani hal tersebut karena apa? Ya itu tadi, karena di Alkitab saya itu juga ada firman Tuhan, ada juga kesaksian para nabi dan rasul yang menceritakan tentang kesaksian nabi dan rasul. Kesaksian nabi dan rasul dengan firman Tuhan mana lebih kuat? Ya firman Tuhan lah tentunya. Firman Tuhan. Oke. Yohanes 1 itu kesaksian apa firman Tuhan? Yohanes 1 ayat 1. Itu merupakan firman Tuhan melalui Nabi Yohanes. Firman Tuhan enggak gini. Lihat ya, kita buka ya Yohanes 1 ayat 1. Bisa dibaca enggak Yohanes 1 ayat 1? Nah, gini bunyi Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Menurut Bang Ferhos, itu perkataan Yohanes apa perkataan Tuhan? Perkataan Yohanes yang diilhami oleh Roh Kudus. Oke, berarti itu kesaksian Yohanes dong. Karena kalau perkataan Tuhan, otomatis dia akan ngomong, aku adalah firman, aku bersama
sama Bapa dan aku adalah Bapa. Maka itu Iya, bunyinya betul, daripada Yohanes 1 Iya. ayat 1. Oke. Yohanes 1 ayat 13. Firman telah menjadi daging, ya kan? 14 itu, 14. Ya udah, ayat 14. Firman telah menjadi daging. Perkataan Yesus apa perkataan Yohanes? Yohanes. Perkataan Yohanes. Oke. Yohanes 5 ayat 36 perkataan siapa? Coba buka Yohanes 5 Ada ayat yang 36. perkataan Yesus itu yang apa, tinta merah itu yang langsung itu firman dari Yesus. Oke, nah berarti seperti penjabaran daripada Pak Verhol sendiri bahwa apa namanya itu kesaksian Rasul dan kesaksian apa namanya itu dan pernyataan Tuhan harus lebih diimani pernyataan Tuhan daripada apa yang dikatakan oleh Rasul, ya kan? Iya, iya, Oke. iya. Tapi semua itu Nah, seperti pasti ada kayak Rasul Yohanes itu ada pemahaman pengetahuan dari Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Oke, Pak Verhos. Nah, ini Yohanes 5. Tadi Pak Verhos mengatakan Yohanes 1 ayat 1 ilham dari Roh Kudus daripada kesaksian Yohanes kan? Ya. Oke, Yohanes 1 ayat 14 juga kesaksian Yohanes kan? Ya. Oke, ini tinta merah berarti Yesus yang ngomong kan? Ya, itu yang kalau tinta merah Yesus itu perkataan Yesus Oke, secara langsung. Yesus Dari firman ngomong gini secara loh. langsung, ya. Oke, Yesus ngomong gini loh. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian paman yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes paman. Berarti kesaksian dia lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Siap paman? Siap. Yaitu sebagai pekerjaan, segala pekerjaan yang telah diserahkan Bapa kepadaku. Siap paman, dan supaya aku melaksanakannya. Berarti Yesus diberikan pekerjaan yang dia juga harus melaksanakannya. Benar paman? Benar paman. Pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang. Apakah engkau melakukannya Yesus? Engkau sujud? Adakah engkau itu mempersembahkan 1/10 daripada hartamu? Siap paman, dia mengerjakan. Oke. Dan inilah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Anda lebih percaya perkataan Yesus sendiri atau perkataan Yohanes 1 ayat 1 ataupun Yohanes 1? Dua-duanya bisa dipercaya. Ya ini, tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian siapa? Kesaksian siapa? Yohanes. Nah, berarti yang lebih penting yang mana nih? Mana yang lebih penting nih? Ya semuanya penting. Ya udah, gini. Bagaimana? Gini. Kalau nggak penting semua. Semua itu Yohanes. penting. Gini. Analoginya tuh gini, Pak Feros. Ya. Pak Feros ngomong ke orang nih ya, ngomong ke orang. Hop, semuanya, ya paman. Kalian harus menghormati aku karena aku adalah seorang gubernur yang diangkat oleh presiden untuk memimpin negeri kalian. Siap, paman? Oke. Jangan kalian dengarkan wali kota yang mendustai aku. Siap, paman? Wali kotanya ngomong. Dia bukan gubernur. Dia itu orang yang jualan bakso. Pak Feros bisa terima nggak? Padahal Pak Feros sudah bilang, jika ada yang bersaksi tentang aku, siap paman? Jangan kalian dengarkan karena aku punya kesaksian yang lebih besar. Karena aku adalah gubernur yang diutus oleh presiden. Siap paman? Datang wali kota bilang, dia bukan gubernur. Dia itu tukang joki balap misalnya. Dia itu tukang balap keong misalnya. Mana yang lebih Anda percaya Pak Jadi Verhos? kalau di apa Jadi yang kalau ditulis apa? di Alkitab itu semuanya penting, semuanya Ya merupakan. ini dia bilang, ini di-announce tuh gini. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apa dikatakan Allah dalam Al-Quran? Apapun yang disembah, ya, ta'budu min dunillah, selain Allah, awsana itu berhala. Apa berhala? Berhala tidak pernah ngomong kalau aku adalah Tuhan. Benar gak berhala? Benar paman. Adakah kau berhala berbicara mengatakan kepada mereka mengaku bahwa engkau adalah Tuhan? Tidak paman. Lalu kenapa engkau disembah? Berhala ngomong. Oh berhala kalau bisa ngomong-ngomong. Karena mereka datang kepadaku lalu menyembahku dan menebar kedustaan agar semua orang mengikuti seseorang tersebut untuk menyembahku. Siap paman? Oke, ada nggak berhala ngaku Tuhan? Tidak, paman. Ada nggak berhala itu dituhankan tapi bukan Tuhan? Iya, paman. Sekarang kita meninjau dalam Bible.
tidak ada satupun Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Untuk Ada menunjukkan bang, apa? ada. Oh Yohanes ya, 13 di mana? ayat 13. Oke, Yohanes gimana 13 ayat tuh? 13 dibaca dulu. Oke, gimana tuh? Ya dibaca Baca. lah, Yohanes 13. Engkau Ya, menyebut Yohanes 13. aku guru dan Tuhan. Katamu tepat, memang aku guru dan Tuhan. Itu Pak bang. Ferhos tamat SMA nggak kemarin? Nggak, aku itu aja dulu. Ya tamat lah, tamat. Oke, SMP tamat lah ya, pasti ya. Iya, kalau Ya, SMP, Paman. SMA Oke, tamat Paman. pasti SMP tamat lah. Oke, Paman tahu tentang kata-kata polisemi, Paman? Kata-kata Nggak apa? tahu. Polisemi nggak tahu. Polisemi apa itu? Dah. Berarti ijazah Paman, ijazah perguruan apa itu ilmu bahasa Indonesia-nya kurang, kontennya 0. Aku nggak Masa ngerti. polisemi Coba nggak tahu? jelaskan apa polisemi itu. Oke, polisemi adalah satu kata banyak makna. Contoh, Paman, kalau seandainya Paman pakai kata-kata bisa pada ular, artinya apa, Paman? Bisa itu bisa racun. Racun. Ular racun. Nah. Kata BISA ya, Paman ya. Ya, Siap, racun Paman. itu, Oke. ya. Kata-kata bisa kita pakaikan kepada manusia. Jadinya apa? Contoh, Daman bisa menulis. Jadinya apa? Dapat menulis. Bukan dapat. Daman bisa menulis artinya berkemampu. Ya, mampu untuk menulis. Nah, berkemampuan. Sekarang gini, bisa tidak Paman kalau seandainya kata bisa itu yang dinobatkan pada Daman diartikan racun. Artinya Daman bisa menulis, berarti beda, Daman beracun beda. karena menulis. Beda. Tidak bisa. Nah, Berarti beda, punya ketentuan untuk menempatkan kata-kata tidak boleh sembarangan. Sembarangan, Setuju? ya. Setuju. Sekarang kata-kata bisa lagi. Kata-kata bisa pada ular itu dia bisa membunuh. Dengan bisanya dia membunuh. Kita ngomong ular itu punya kemampuan. Boleh tidak seperti itu, Paman? Boleh. Enggak. Bisa yang tadi artinya racun kita artikan kepada kemampuan. Bisa tidak, Paman? Oh, tidak. Tidak bisa, Paman. Karena itu dinamakan dengan kata-kata polisemi. Ini kalau ada guru bahasa Indonesia, tolong kasih saya nilai 100 ya. Ya, Ibu guru ya. Siap, anakku. Dah. Jadi kata-kata polisemi itu punya mekanisme dan tata cara untuk dikatakan, untuk diartikan untuk arti yang sebenarnya seperti itu. Contoh gini, bisa untuk racun apabila dia pada ular, bisa pada pada manusia dijadikan kemampuan. Sekarang gini, sama seperti bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ada yang namanya lafal istirak. Apa istirak? Satu kata banyak makna. Dalam bahasa Indonesia namanya polisemi. Sekarang tolong sebutkan kenapa kata-kata Tuhan pada Yesus bisa dikatakan Tuhan, kata-kata Tuhan pada diri orang lain yang disebut Lord juga tidak bisa diartikan Tuhan, padahal sama-sama manusia. Silakan Pak Firdaus. Ya, kalau Tuhan itu bisa disematkan manusia juga bisa. Seperti saya. Ya itu udah. Adalah Gini pertanyaannya gini Pak Firdaus. Ini saya Yesus. Maksudnya gimana? Anda misalnya adalah Anda Tuhan Firdaus, saya adalah Tuan Daman, ya. Pada satu waktu ada satu tulisan menuliskan, benar engkau menyebut Daman murid dan Tuhan dengan kata-kata kurios. Anda juga disebut dengan kurios. Sekarang kita sama-sama manusia. Benar, Paman? Benar. Punya rambut? Punya nunut? Iya, Paman. Namun kenapa kepada Pak Firdaus dikatakan Tuhan, namun kepada Daman dikatakan Tuhan? Itu kenapa? Jadi gini, Tuhan itu penguasa. Jadi gini gimana? Kalau Yesus Tuhan menguasai apa? itu penguasa di bumi dan di surga. Kalau saya penguasa hanya di rumah saya disebut Tuhan. Aku nggak bisa disebut Tuhan karena hanya wilayah tertentu ya. Kalau Tuhan itu di Yesus bumi dan di surga. menguasai apa, Paman? Menguasai apa? Ya menguasai dunia ini. Berarti Yesus menguasai dunia ini, Paman. Nah, jadi pengikutnya kan banyak. Sebelum lahir Yesus, kenapa ada umat Hindu yang mengatakan Brahmana, Siwa dan Krishna yang menguasai bumi ini?
Kenapa paman? Nah, kalau itu aku nggak ngerti ya. Kalau agama lain aku nggak paham ya. Ya paman, agama itu nggak cuma dua paman, antara Kristen dan Islam doang paman, tidak bisa paman. Masalahnya kita menjadi manusia di tahun 2024, semua agama harus kita experience-kan. Inikah yang benar, inikah yang salah. Jadi paman, kalau Anda mengatakan klaim Yesus menguasai semuanya, kalau Yesus menguasai semuanya, kenapa ada lahir-lahir Tuhan sebelum dia lahir? Bahkan Yahudi, ya, Yahudi lebih duluan daripada Yesus Kristus tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Katanya menguasai. Ya, kemana dia? Menolak ketuhanan Yesus orang Yahudi. Ya udah, masalahnya tahu nggak kenapa dia menolak? Yesus belum lahir paman. Contoh, gini pertanyaan saya. Yahudi sebelum Yesus lahir, Yahudi yang mati sebelum Yesus lahir, Yahudi yang mati sebelum Yesus lahir, apakah dia dikuasai oleh Yesus? Bukankah dia punya Elohim untuk dituhankan? Ya, dia tuh kan nggak percaya Yesus toh. Iya, nggak percaya setelah Yesus ada kan? Gini paman, paman. Gini saya bilang ini paman ya. Aduh capek banget ya kok kayak gini. Oke, apa ya saya bilang? Oke, ini kabel paman. Ini baru disebut penolakan ketika Verhoes bilang, saya tidak mau paman, ini bukan kabel, ini adalah bakso. Itu namanya penolakan setelah Anda tahu visualnya. Pertanyaan saya, Yesus belum lahir. Ada Yahudi yang udah mati yang tidak tahu Yesus sebagai Tuhan. Apa iman Yahudi tersebut? Yudaisme tidak mengimani Yesus. Ya, makanya saya bilang ketika Anda mengatakan Yesus menguasai langit dan bumi dan semua manusia, apa agama Yahudi yang masih kecil yang dia itu Yesusnya belum lahir? Apa agamanya? Agamanya Yudaisme. Yudaisme itu menyembah Yesus tidak? Loh kan belum ada Yesus, nama Yesus kan belum ada. Ya udah, seharusnya Yahudi itu menyembah Yesus tidak? Ya enggak lah, kan belum ada nama Yesus. Ya kelahiran Yesus. Berarti kan dia ada. tidak menyembah Yesus. Berarti Yahudi tidak menyembah. Bagaimana bisa Yahudi menyembah wong Yesus saja? Ya nama udah, Yesus, berarti Yesus belum ada. Berarti Yahudi tidak menyembah Yesus bukan karena menolak Yesus. Setuju? Setelah Yesus ada, mereka menolak. Setelah Yesus, kemanusiaan Yesus itu ada. Pak itu dia menolak Verhoes tidak Yesus. paham. Bang Gol. Bentar. Bicara dulu sebentar ya. Jadi tadi Alkitab di Indonesia itu bilang kan kalau sayalah guru dan Tuhan, itu kan di Yohanes 13:13 itu kan? Iya. Iya betul. Ya kan? Salam Ya. semua, salam kenal. Itu kan sayalah guru dan Tuhan gitu. Sedangkan ini saya pakai Bible American Standard di Yohanes 13:13 itu bunyinya tuh gini. You call me teacher and Lord. Di sini bunyinya begitu, bukan Tuhan. Jadi Tuan, Lord itu kan bukan Tuhan. Tuan. Kenapa di Indonesia kok bisa Tuhan? Bang Verhoes. Oke, saya kenapa bantu di jelaskan ya. Saya bantu jelaskan ya. Oke, coba kamu buka dulu Alkitab Sabda, Kurios. Kita dari original teks saja. Tolong Golde biar saya jelaskan kepada mereka Islam ini. Buka dulu Alkitab Sabda, Yohanes 13 ayat 13. Kristen dong, Kristen. Kristen. Biar saya jelaskan dulu sama Adon ini, biar dia pintar dulu. Yohanes 13 ayat 13. Saya belum bisa open cam ya. Tolong teman-teman follow saya supaya saya bisa open cam. Silakan buka dulu tolong biar saya ajari dulu si Adon ini. Yohanes 13 ayat 13. Guru Silakan. dan Tuhan. Iya, biar dia mengerti. Kita ambil dari original teksnya aja. Begitu dong. Oke. Aman. Alkitab Sabda. Oke. Nah, oke, perhatikan itu. Kurios. Ya, di situ ada Tuhan dan Tuhan. Perhatikan, Tuhan dan Tuhan. Oke. Berarti bisa Lord, bisa Tuhan, bisa kepada Sang Pencipta. Udah ngerti kamu Adon? Itu artinya penguasa, pemilik. Jadi biar pintar kamu Adon. Udah, silakan. Udah terjawab ya. Kalau di Bubble Hub itu
master. Bisa master, Oke. bisa lord. Silakan. Udah Oke. diajarin ya. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan Kita jawab lain semua kok. selain ayat ini, kurios kepada Yesus dikatakan Tuhan di ayat mana? Kurios dikatakan Kepada Yesus dikatakan Tuhan, diartikan Tuhan, kuriosnya diartikan Tuhan di ayat mana lagi coba? Banyak. Saya kasih Mana? Oke. Sebentar, sabar. Supaya saya kasih sama Anda selain dari ayat itu ya. Sabar. Coba buka di Banyak katanya, Matius. Paman. Sebentar, kita buka. Matius berapa? Sebentar ya. Matius Lukas 2 ayat 11. Oh, ganti Paman. Lukas 2 ayat 11. Buka. Sebentar ya, kita Lukas. banyak nanti saya kasih semua. Lukas 2 ayat 11. Sabar kok kami. Enggak penuh nafsu kok aku. Di situ kurios. Lukas, iya Lukas mana dia? 2 ayat 11. Tunggu, tulis dulu. Saya nggak tahu di mana. Atau aku buka sabar. Atau Matius 12 ayat 8 banyak. Banyak ya udah banget. Lukas 2 dulu. Iya, Lukas berapa? 11. Lukas 2 ayat 11. Oke. Ya, silakan. Silakan, Paman. Bukakan dalilnya, Paman. Sabar, Paman. Tampilkan. Oke, berarti dia tidak berbohong. Berarti ada kurios yang Ada juga kan? dikatakan Mau lagi, Tuhan. mau lagi. Oke. Mau berapa ayat lagi? Oke, di ayat 10, berapa 6, lagi? 7. Oke. Sabar, Tenang, Paman. Sabar, Xavier. Tenang. Oke, sabar ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak Paman, apa-apa. Udah ya. Paman, Mau lagi, Paman, mau lagi. dengar dulu, Mau lagi Paman. nggak? Paman, dengar dulu. Dengar dulu, Oke, Xavier. silakan. Tahu nggak perbedaannya? Orang Islam itu, jika itu emang benar dan diyakini oleh keimanan kalian dan kalian bisa konfirmasi itu, apakah orang Islam harus menolak? Tidak. Kami Iya, bukan betul. anak-anak yang main kalah menang. Kami bukan anak-anaknya yang sedang main kalah menang gitu. Betul. Orang kalian yang memilih untuk menyembah hal tersebut, silakan memilih. Dah, ayat berapa lagi? Iya, kita kasih biar kita cerdaskan dulu orang-orang yang mendengar di sini. Oke. Oke. Buka Matius Oke. 12 ayat 8. Matius 12 ayat 28. Tenang aja kalian. Ayat 8, ayat 8. Matius 12 ayat 8 buka. Oke. Coba. Matius. Ah, 12. Tunggu, aku lagi cari di mana Matius Ayat mana 8. dia? Kita bukan anak TK yang adu menang-menangan. Kalau memang benar ya kenapa kita harus nggak mengganggu gitu? Ngangguklah kalau benar. Matius berapa? 12 ayat 8. Tuhan, di sini kita lihat, benar gak? Benar, bagus. Tenang, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke. Dan cukup itu. Atau mau lagi? Sabar. Enggak. Berarti udah 3 kita dapatin kan? Oke. Udah 3 ya. Udah bisa ya. Udah Oke. dikatakan Yesus Tuhan Oke. kan? Berarti gini. Udah. Yo. Sekarang kan Anda udah dapat literasi. Literasi itu kan ada 2 ya. Ada yang sifatnya subjektif. Tahu nggak subjektif dan objektif? Assalamualaikum, shalom. Subjek itu orang pertama. Bukan ranah esensial ini yang kita mau bahas. Subjek. Udah, gak usah Bukan kita gitu. Gak usah kemana-mana dulu. Bukan, Sekarang pertanyaanmu apa? Aku nggak tanya ini lagi, sabar. Ya, Dia pemahaman teruskan itu aja. esensional. Teruskan aja Esensi pada narasi. dari Iya, silakan. Esensinya itu ada yang subjektif. Subjektif hanya organisasi ataupun orang yang bersepakat tentang hal itu yang tahu dan yang paham. Tapi kalau objektif, seluruh dunia, universalnya dunia akan paham tentang hal itu. Itu objektif. Contoh, objektif, Anda setuju nggak kata-kata bisa pada ular itu artinya racun? Setuju nggak dengan makna bisa pada ular artinya racun? Setuju nggak? Ular racun, ular nggak racun. Ular itu, Iya, kata-kata bisa. ular itu, BIS. tunggu sebentar. Jangan, kamu salah. Ular itu binatang. Ular itu bukan racun, kamu salah. Bukan ularnya Yang maksud, racun yang itu dimaksud. bisanya. Enggak, dia salah. Ular racun. Itu salah itu. Tolong dikoreksi. Ular itu binatang.
yang racun itu bisanya benar, gitu ya, loh. kamu benar. Bang kamu Daman, benar. Harus Saya- gitu loh. Saya Daman perbaiki dulu monitor. kata-katanya. Saya Sabar perbaiki, dulu, saya perbaiki. sabar. Bang Daman, Saya perbaiki. Paman, jangan pingsan, aman ya. Paman. Iya, saya perbaiki dong. Ular racun. Di mana ular racun? Ular itu Iya, binatang. Iya, Gitu ular nggak loh. racun ya. Udah. Gitu Udah, puas. loh. Dengerin dulu orang ngomong Bang Safier, Ya, dengerin ya saya dulu. perbaiki dong kata-katanya. Ya, Nggak boleh gitu sabar dong. dulu, sabar Nah, dulu. Supaya pintar kata dong orang Islam di bisanya. bawah ini. Supaya pintar orang Islam di bawah ini. Jangan dibodoh-bodohin. Ular itu bukan Iya. racun. Ular itu binatang. Iya. Silakan. Xavier, Silakan, yang lanjut. dimaksud itu adalah kata bisa. Itu. Kata titik dua bisa berarti BISA. dapat dan bisa berarti racun. Enggak. Bisakah ular itu racun? Salah. Bisakah Aduh, ular kamu ini bisakah nggak lulus ular bahasa itu membunuh? Indonesia Itu ternyata. baru. Diam dulu, Safier. Kalau sudah diambil racunnya, Safier, Gimana? diam dulu, biar dijelaskan udah yang silakan. Jadi bertanya. dia mau cocok mau lagi, silakan. Ya Coba. diam dulu Lanjut, Safier, biar lanjut, dijelaskan lanjut. sama yang bertanya, oke? Jago, lanjut. Silakan, Ya, Paman. sabar. Ya lanjut, Ya, coba. silakan Bang Daman. Coba Masuk. host berhati-hati mengeluarkan kata-kata. Itu akan saya Iya, saya apa? Tony Saya Premi. ikuti. Iya, Silakan. paham. Makanya diam dulu. Silakan. Biar dijelaskan dulu. Silakan, Paman. Jangan langsung dibantah. Silakan. Oke. Jangan sampai salah ngomong, Paman. Nanti dia bising. Oke. Kata-kata BISA bisa. Kata-katanya bukan esensionalnya, tapi BISA. Kalau kata-kata bisa itu disematkan pada ular, kata-kata bisa contoh dengan diksi apa namanya itu ular membunuh dengan bisanya. Arti bisa di situ apa? Sepakat nggak kalau artinya racun? Bisa. Racun, sepakat. Itu saya sepakat. Oke. Kita beda akidah nggak saat ini? Beda, tapi meyakini bahwa kata-kata bisa jika disematkan pada ular artinya racun. Setuju tidak kita yang beda akidah? Setuju, Paman. Oke, itu Kata-kata sifatnya. bisa dulu. Aduh, udah nggak apa-apa lah, ikutin aja lah. Silakan. Ya kok dia nggak paham ya? Semudah itu kok dia nggak paham ya? Saya tadi sepakat yang pertama, yang kedua saya nggak masuk. Silakan. Gini, paman, Paman. Nggak masuk. Paman, kita Coba kan kau ulangi kata-katamu. Biar tahu. Coba ulangi. Itulah teman-teman ketika kenapa Bang Daman nggak sering berdebat selama ini, karena ini kita mikir mereka nggak. Karena Itu capeknya. kau maksa di situ, maksa gitu loh. Kalau ular bisa membunuh dengan racun, itu saya sepakat. Tapi kalau kau bilang bisa nggak, bisa itu dikategorikan ke ular, itu nggak boleh gitu juga. Yang lain ada yang bisa jelasin ke dia nggak kira-kira maksud saya apa? Ya karena kau mau maksa, mau cocokmologi. Kata Gitu lain loh. dari racun itu apa Coba biasanya? yang lain lah dulu, yang Kata bisa, lain dari yang racun masuk itu lah gitu, untuk ular silakan. itu apa biasanya? Safier, apa? Apa? Racun ular tuh biasanya disebut Enggak, saya nggak apa tahu lagi? mau Selain apa kata nanya ini. racun. Saya nggak tahu. Saya nggak mau narasi. Bisa ular, bisa sekarang ular, dia mau bisa narasi ular, apa? bisa Saya ular, nggak bisa mau ular. peduli apa. Bisa Dia mau ular, narasi bisa apa? ular. ini aja kau nggak paham, gimana aku masuk ke pertanyaan? Bukan nggak paham, kau mau cocok-cocokmologi. Ya Allah. Kalau bisa itu bukan di racun aja, bisa itu bukan di ular Ini aja. bapaknya siapa sih? Bisa itu juga ke tempat binatang lain. Ya silakan lanjutkan aja. Saya mau ikutin Sebentar, Safier, di sini yang diinikan ini kata bisanya. Paham nggak? Anda? Iya, bisanya ada di dalam ular. Itu baru cocok. Iya, kata bisanya yang dipermasalahkan di sini. Kalau Ya disematkan silakan lanjut pada saja. ular, Lanjut saja. Kalau dibilang bisa ular itu ada dalam ular, itu saya setuju. Tapi kalau dibilang bisa itu bisa coba ulangi. Silakan coba ulangin. Bukan bisanya lagi ada di mana? Apa di gigi? Apa di tai giginya? Apa dalam hidung ular? Bukan itu yang saya lagi tanya. Pemakaian kata, abangku. Ya silakan kau teruskan narasimu. Silakan. Teruskan narasimu. Silakan. Biar ku dengar. Silakan. Ada satu diksi. Ular membunuh dengan bisa. Kata-kata bisa di situ artinya apa, Paman? Racun. Kita beda agama nggak? Beda. Apakah orang Hindu setuju juga kalau bisa itu artinya racun? Setuju. Orang Buddha pun sama bakal setuju kan? Itu namanya objektif. Artinya apa? Semua bisa berpikir, semua bersepakat. Bukan hanya diyakini oleh satu kelompok. Kalau diyakini oleh satu kelompok itu namanya subjektif.
Contoh, apa itu bisa pada ular? Bisa pada ular adalah tai kucing misalnya. Boleh nggak itu menjadi kebenaran? Boleh, hanya untuk satu kelompok yang meyakini hal tersebut. Namun semua orang tidak akan bisa meyakini hal tersebut. Udah, itu namanya subjektif. Dah. Sekarang ada kata-kata lagi. Harimau bisa mencakar. Apakah Sekarang bisa? saya tanya kamu, sebentar. Kelompok mana yang menyetujui bisa itu tai kucing? Kelompok mana? Oh, jangan itu. Oh iya, jangan dia mau giring. Silakan. Dasar lo. Enggak, dia mau bikin contoh yang enggak masuk akal. Kelompok mana yang bisa Bukan itu nggak masuk adalah tai akal. kucing? Lu enggak mikir. Enggak, Gua mana ada- capek lu enggak kamu mikir. Kamu mikir nggak kalau orang sekolah tidak ada yang menyetujui bisa itu adalah tai racun, apa tai kucing? Kamu mikir nggak? Coba dulu, pikir dulu. Ada nggak? Adakah di antara kalian ini bisa itu tai kucing? Ada? Kok Ada jadi yang bisa menyetujui? jadi tai kucing Saya tanya, sih? ada nggak yang menyetujui kelompok bisa itu adalah tai kucing? Ada? Yang ngomongin tai siapa? Yang permasalahannya itu bukan siapa? itu, Bang. Ya ampun. Iya. Aduh paman. Paman, Masih kuat nggak paman? Coba panggil Bang Juma aja. Aku nggak sanggup. Juma. Aku nggak sanggup. Paman Juma. Paman. Assalamualaikum Paman. Ready nggak Paman? Ini pasiennya emang nggak bisa sembuh monitor, lagi nih. Paman, ini ada pasien yang udah nggak sanggup lagi kan? Parah nih. Kayaknya lepas Udah dari lari ke kandang tai nih. pula ini. Waalaikum shalom. Assalamualaikum Iya. Alaikum. Iya. Maghriban kayaknya ya Bang Juma ya? Belum ya? Maghriban tadi beliau bilang mau maghriban. Alaikum. Iya. Kok alaikum? Kenapa alaikum? Jadi Iya, apa yang di mau atas jawab kamu. kamu? Oh alaikum. Kok Oh maksa jawabannya itu kali? Nggak toleransi lah namanya itu. Waalaikum. Oh iya. Ya aku pencari kebenaran nih. Nggak sanggup ya? Yang tadi kita ini aja. ya. Bang Nggak sanggup. Xavier istirahat dulu ya. Bang Xavier istirahat Xavier. dulu. Nanti kalau ada yang mau dipertanyakan nanti ya. Kita Udah tanya Islam aja deh. Coba ya, Iya. tanya Kasih Islam narasi aja. yang baik supaya orang di bawah dicerdaskan. Jangan kasih narasi yang tidak baik. Masa dibilang Kau yang tidak bisa itu sama berpikir dengan kau tai bilang kucing? aku tidak cerdas. Iya, mana ada kelompok yang mau menyetujui bisa itu sama dengan tai kucing? Gimana? Masalahnya aku nggak bilang itu Xavier. Aku nggak bilang itu Paman. Jangan kamu kelompok satu Masalahnya menyetujui, yang kelompok dipermasalahkan dua bukan tidak. itu, Bang. Begitu Bang, loh. Bang. Coba cari narasi yang baik. Bukan bilang bisa itu adalah kucing. Aku nggak bilang Kamu itu tadi bilang Xavier. kelompok satu menyetujui bahwa bisa itu tai kucing. Ada kelompok dan ada kelompok lain. Begitu loh. Udah silakan kasih lagi contoh lain lah yang masuk akal lah contohnya Aduh, silakan. kok bilang tai udahlah. Silakan. Tai aja. Oke, kita lanjut ceritanya. Yang masuk akal lah ceritanya silakan. Narasi yang bagus. Dari tadi Masalahnya kau naik tadi dari tadi room ini ya, yang naik nggak bawa mulut, ada yang naik nggak bawa otak. Itu gue capek banget. Lu gak mikir Framing. bukan framing kenyataan. Udahlah silakan. Lanjut silakan. Jangan sampai Narasimu, dimakan silakan. Bang. Jangan sampai dimakan. Oke Bang silakan. Paman Oke lah, gitu aku ya. terimalah narasimu. Ada kelompok satu Dengarkan mengatakan dulu, Bang bisa itu tai Xavier. kucing. Ada kelompok dua tidak. Silakan. Aduh, tai kucing. Silakan. Oke, pula nggak apa-apa. lagi. Silakan. Saya ikutin Udahlah, narasimu. Bang, tai kucing aja lagi kata dia. Dah, dengar. Pemahaman subjektif. Contoh, mana pemahaman subjektif? Nih. Menurut Bang Safir, coba tebak. Ini namanya apa Bang Safir? Nih. Gelas. Ya enggak? Hoi. Gelas. Kenapa dia bibir saya? Oke. Gelas. Oke. Ini Itu juga objektifnya cangkir, gelas. Bang. Itu bukan boleh. doang, juga cangkir. Ya udah cangkir, gelas, oke. Udah. Sekarang kita ambil satu contoh aja gelas. Kita umpamakan gelas. Objektif ketika semuanya bisa menyetujui ini adalah gelas. Contoh, orang Hindu percaya nggak kalau ini gelas? Percaya. Orang Kristen percaya nggak kalau ini gelas? Percaya. Orang Islam percaya nggak kalau ini gelas? Percaya. Yahudi percaya nggak ini gelas? Percaya. Semua agama percaya nggak kalau ini gelas? Ini namanya objektif. Objektif. Oke, subjektif. Tahu nggak gimana subjektif? Ini adalah mikrofon bagi saya. Anda percaya nggak? Ya enggak.
Ya enggak. Bagi saya boleh nggak saya bilang ini mikrofon? Ya terserahmu. Boleh. Ya itu dia, itu namanya subjektif. Ya udah silakan lanjut. Nah, itu yang gua mau bilang tadi. Kalau ada pemahaman yang diyakini cuma oleh satu kelompok, misalnya kata-kata bisa kepada tai kucing, boleh ataupun tidak? Ada satu kelompok nih, ada 7 orang. Ikuti. Ya, silakan yang seperti tadi, silakan. Udah, silakan. Lanjut aja. Enggak, lu tinggal jawab. Karena gini, ini kan kita menakali. Lanjut aja terus. Saya ikut dengar. Enggak apa-apa. Paman, aku nggak akan bodoh-bodohin kamu. Kamu tinggal berpikir step by step aja. Nah, aku tanya Paman, ada 8 orang kelompok Paman. Dia ngomong, ini apa Paman? Abang, sebutanmu itu aneh bang. Macam mana bisa ular jadi tai kucing itu bagaimana bang? Kebenaran, sabar dulu. Aduh, ternyata mereka sama loh teman-teman. Lanjut aja. Bisa ular, jangan kau campur dengan tai kucing. Aduh, ya Allah. Bukan Sergio kau bilang gini, gol. Sergio gini kata-katamu gol. Ada orang yang membilang gini bentar. Ada orang kelompok yang bilang gelas itu tai kucing. Ya itu terserah dia. Tapi jangan bilang itu gelas itu tai kucing. Itu boleh disetujui. Itu nggak boleh. Udah jangan bilang. Sebentar. Kalimatmu jangan. Saya benarin kalimatmu. Diam dulu pencari, diam dulu. Satu-satu. Saya benarin kalimatmu. Saya benar kalimatmu ya. Kan pikiran bisa itu tai kucing. Kau paksakan pada orang lain. Begitu. Dengar teman-teman. Ini diam. Kalian dengar dulu faktanya. Kalian dua-dua oten, pikirannya sama, kesalahannya juga sama. Kok bisa sama? Perkataannya sama. Bahasa Astagfirullahaladzim. Bahasamu itu perbaiki. Ngomongmu perbaiki bahasamu perbaiki. Gini bahasanya. Ada orang kelompok bahasa, bukan bahasa itu bahasa baju bahasa. Nah, perbaiki makanya kata-katamu itu. Jadi abang, dia ada pemahaman subjektif, udah paham gimana subjektif. Terserah dia mau kasih nama apa, itu namanya subjektif. Objektif ketika semua bisa berpikir. Di tahun 2024, otomatis dalam bidang keagamaan kita harus objektif untuk menentukan ini agama benar dan ini yang salah. Karena agama ada 5. Yang namanya probabilitas ataupun kemungkinan, kontradiksi yang dikatakan benar, tidak mungkin yang lain juga ikutan benar. Contoh, agama Islam benar, maka tidak mungkin Kristen juga ikut benar. Tidak mungkin. Menunjukkan apa? Agama Kristen benar. Tidak. Salah bang. Salah itu bang. Diam dulu. Ilmu total gue sih ilmu. Emang kalian nggak bisa ngasih. Tapi untuk semua agama kan lucu bang. Pasti ada kesalahan bicaranya. Biar aja kita ikutannya. Coba silakan. Enggak. Silakan. Kenapa kalian kalau berdebat agama, yang kita debat agama nih, agama enggak dua doang, enggak Islam sama Kristen doang. Hindu apa kabar sama Buddha apa kabar? Orang yang tidak beragama apa kabar? Karena apa? Sosok itu objek terhadap Tuhan itu satu. Namun penjabaran orang berbeda-beda. Ini ilmu umum loh tuh. Orang aja tahu ini ilmu umum semua manusia. Kalau kecoa dikasih otak dia juga bisa mikir sama kayak saya gitu. Dah, gini ya. Bilang lagi ya. Berarti pemahaman yang benar itu Bang Safir, setelah saya jabarkan tentang apa itu objektif, apa itu discharge. Apanya? Objektif. Apa yang lo bateri? Aku. Oh, Bang Safir. Oke, Bang Safir. Menurut Bang Safir, penjelasan dan kebenaran, bukan kebenaran, sesuatu yang paling benar itu dijelaskan secara objektif atau dijelaskan secara subjektif. Yang paling benar yang mana? Silakan lanjut. Yang paling benarnya yang mana? Apakah dibahas secara objektif? Diterima orang semua. Itu. Silakan lanjut. Nanti ku kejar di ajaranmu, silakan. Ya udah, iya, kau kejar. Iya. Udah, setiap agama menyuguhkan 2. Ada yang namanya objektif, ada yang namanya subjektif. Mana subjektif? Pemberitahuan tentang malaikat. Pemberitahuan tentang adanya makhluk-makhluk gaib, misalnya kayak jin dan setan. Abang nggak pernah lihat, aku juga nggak pernah lihat. Sifatnya apa? Kegaiban. Lu punya agama ya lu percaya. Setuju apa enggak?
Iya, silakan lanjut. Setuju. Kok silakan lanjut? Nah, setuju. Udah. Tapi segala sesuatu yang bersifat imanen ataupun terlihat jelas, tidak mungkin itu kita berbeda karena kita sama-sama manusia dan diberikan akal. Sekarang pertanyaannya. Udah. Kata-kata bisa dipakai kepada ular hingga artinya adalah racun disetujui seluruh agama ataupun tidak? Setuju. Oke. Kata-kata bisa pada harimau yang mencakar, contoh harimau bisa mencakar, diartikan dengan kemampuan, setuju ataupun tidak? Setuju. Berarti semua agama meyakini kata-kata polisemi tersebut. Apa kata-kata polisemi? Kata bisa dipakaikan dua makna. Bisa pada harimau tadi artinya kemampuan, bisa pada ular yang tadi diartikan racun. Oke, sekarang kata-kata Tuhan. Agama mana yang menyebut Tuhannya dengan kurios selain kepada Yesus? Silakan. Itu kan kurios bahasa, gimana sih? Ya udah, berarti gini, berarti itu subjektif di Kristen doang kan? Ya terserahmu lah. Ya udah, kitabnya kan ambil dari kitabnya kan ngambil dari Yahudi. Oke, kapan Yahudi memanggil Elohimnya dengan kurios? Silakan. Yang artinya Tuhan. Oke, yang artinya sepadan dengan kata kurios. Tunggu biar kasih jelas. Yang sepadan dengan kata kurios. Sebentar, kamu lawak yang juga sepadan. Kamu lawak kulihat kamu. Yang sepadan. Kelamaan narasi, tapi tiba-tiba pertanyaanmu lawak. Orang kau lama mikir. Kelamaan mikir. Kelamaan mikir. Sebentar. Tadi kelamaan narasi, tapi lawak. Biar ku jelaskan kamu sini. Ya udah. Orang Yahudi cepat. memakai bahasa Ibrani dan Aram. Mana mungkin dia pakai Yunani? Kau tanya di mana? Di perjanjian lama. Kurios. Otakmu kan. Udahlah. Malu kali aku. Padanan kata ada nggak? Sekarang ada tahu padanan kata nggak? Kayak gini rupanya kualitasnya. Mana contoh? Tahu padanan kata nggak? Padanan kata contoh. Lanjut. Kata-kata makan. Kata-kata makan untuk bahasa Inggris namanya eat, untuk bahasa Arab namanya aklun. Itu padanan kata. Sekarang daripada kurios Yunani tadi, padanan kata dengan Ibrani apa sehingga mereka juga memanggil dengan hal yang seperti itu? Ada nggak? Iya, padanan katanya Eloah, Elohim. Berarti Eloah sama dengan kurios tersebut. Perhatikan. Nah, di dalam Eloah tersebut sama dengan kurios saya tersebut. jelaskan kamu sebentar. Di dalam bahasa Yunani itu theos dan kurios. Oke? Theos itu Allah, kurios itu Tuhan. Sebentar, aku jelaskan. Itu dalam Kristen. Kalau diterjemahkan bahasanya. Kalau di dalam bahasa Ibrani, Elohim itu Allah. Ya. Kalau Tuhan atau Tuhan itu Yod Evavwe. Itu tertuju kepada Tuhan huruf besar. Udah? Itu Yod Evavwe padanan katanya. Udah. Terus? Ya silakan. Ya, yang saya mau tanya, agama mana yang memanggil Tuhannya dengan Tuhan selain agamamu? Ya udah, nggak masalah. Itulah namanya orang Kristen itu memberikan free will, kebebasan untuk percaya. Memberikan kebenaran Al-Quran. Fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang disembah selain Allah itu dinamakan berhala. Apa itu berhala? Berhala itu dituhankan. Ya. Teman-teman di bawah jangan mensesatkan si Darman ini. Coba di ini. Oke. Artinya dituhankan itu bagaimana? Dituhankan adanya akal dan di bawahnya dalil. Apanya dalil? Adanya perjanjian lama. Untuk memantapkan perjanjian baru, maka harus adanya akal menciptakan dalil-dalil untuk kemudian dituhankan dengan sifatnya subjektif bukan objektif. Makanya saya tanya, ada nggak agama ini memanggil Tuhannya dengan Tuhan? Tidak ada. Udah ada, coba yang lain lagi lah. Untuk menunjukkan apa? Itu subjektif ketika kemudian ingin dituhankan. Contoh, ini make sense-nya tuh gini. Satu waktu, Daman adalah seorang manusia. Teman-teman, jangan mute lah. Biar kulihat biarin Daman Ya makanya dengerin. Kalau orang ngomong dengerin. Oke. Jadi gini Darman, misalnya nih, Kristen itu nggak dipaksa untuk beragama. Gak harus semua menerima. Paham kamu? Ya. Silakan kalau kalian nggak menerima, silakan. Dibodohi. Begitu. Bukan dibodohin. Agama itu tidak dipaksa. Seperti Rasulmu, seperti Allahmu memaksa orang masuk Islam.
Paksa Allah Mana dalilnya? dipaksakan untuk masuk Islam yang mana tuh? Saya kasih dalilnya ini. Saya kasih. Rantailah mereka sampai masuk Islam. Nih, saya kasih. Enak kali muncung ngomong. Banyak saya dalilnya dipaksa. Kasih. Tidak ada pemaksaan di Oke, Islam. kamu buka di situ ya. Saya nggak bisa open cam. Tolong bukakan. Biar saya kasih dalilnya. Bukhari 2727. Kau buka sendiri. Buka Bukhari Ya udah, 2727. ya udah. Perangilah mereka sampai mereka mengucapkan syahadat. Itu pemaksaan. Oke. Bukhari 2727. Rantailah mereka sampai masuk Islam. Di Kristen nggak ada. Oke. Itu loh. Ya. Itu Oke. bedanya Islam Biarin dengan dulu dia Kristen. Islam itu pemaksaan. Nih saya kasih ya, saya baca Oke. ya. Udah. Ngomong dulu, biar aku jawab. Aku ingin tunjukin kalau dia dulu nggak lulus nggak lulus Sebentar, aku jawab sekolahnya dulu. Aku kasih data. tembak. Aku data. Jangan di mute lah, biar saya kasih data. Saya nggak menghujat loh. Kenapa langsung di mute? Lanjut. Oke. Ya. Rasulullah bersabda, Tenang aja. diperintahkan, sebentar, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maka barang siapa telah mengucapkan, sungguh terlindung jiwa dan hartanya dariku. Jadi kalau tidak terlindung. Oke, itu satu. Saya kasih lagi data. Boleh? Oke. Tenang aja. Yang lain tenang aja. Oke, silakan ya. Bukhari 24. Nih, Bukhari 24. Saya baca. Catat teman-teman yang di bawah ya. Ya, supaya Ya, saya catat, dibilang teman-teman. penipu. Sahih Bukhari 24 Oke, dikatakan, memang penipu. aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak Allah kecuali Allah. Bahwa sesungguhnya Muhammad adalah menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan demikian, maka terpeliharalah darah dan harta mereka, kecuali mereka masuk Islam. Berarti itu pemaksaan. Oke. Saya kasih lagi dalil, boleh? Oke, kasih Boleh lagi? Tenang aja, yang lain nggak usah. Oke, nggak usah lagi. panik. Biar dia kita Oke. strike dengan satu strikean, aman. Oke. Bukhari 4191. Oke, catat teman-teman supaya kalian tahu. Nanti saya kasih dari Al-Quran 4191. Saya nggak menghujat. Sahih Bukhari 4191. Allah berkata, sebaik-baiknya manusia untuk manusia adalah kalian membawa mereka dengan dirantai hingga mereka masuk Islam, dirantai. Oke, saya kasih lagi dalil, boleh? Pemaksaan? Boleh lagi? Oke, kasih aja. Tenang aja, kita bisa jawab itu aman. Oke, saya kasih lagi ya. Nih, Al-Taubah 29. Ya, sebentar. Saya kasih dalil. Catat teman-teman yang di bawah supaya paham. Inilah ajaran Islam. Ya, nih Al-Taubah 29. Mau sampai kapan dibiarkan berkekayaan? Biarin, Enggak, jangan kita apa-apa, strike nggak sekali. apa-apa. Kita strike sekali. Tenang, saya udah ada cara strike-nya udah. Tenang, aman. Nanti saya jawab kok. Al-Taubah ayat 29, jangan kejang-kejang lah teman-teman di bawah. Saya dibilang saya penghujat, gak boleh gitulah. Saya kok penghujat bacakan data. Udah lanjut. Tenang aja. ada Al-Taubah jawabannya. 29, Tenang saya aja. baca ya. Nih, Al-Taubah 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah dilarang Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama Islam, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab Yahudi dan Nasrani, hingga mereka dipaksa membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Jadi kalau mereka tidak masuk Islam, tetap membayar jizyah. Itu pemaksaan. Kasih lagi. Oke. Boleh? Berarti At-Taubah 29 dah satu. Ya, Yang tadi boleh apalagi lagi? ayatnya? Banyak kok, banyak. Ada Nggak, 8. ya, Oke. 8 lagi, boleh? Oke, 8. Oke, ayat berapa? Ya. Tenang. Kita kasih At-Taubah nampak 123. tingkat dia berpikir. At-Taubah 123. At-Taubah 123. Ya, jadi banyak ini memerangi. Saya nggak ngarang ya. At-Taubah. Percayalah, setelah ini dia nggak bisa ngomong. 1, Ya, 2, 3. perhatikan. Dah. Percayalah teman-teman. Percaya sama saya. Orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Oke. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Perangi. Oke, An-Anfal 12. Saya kasih lagi. Anfal 12. An-Anfal 12. Catat Oke. teman-teman ya. Atau bisa 8 lagi. An-Anfal 12. Saya kata ya. Nah, setelah ini saya jawab semuanya ya. Oke, satu lagi nih, Anfal 12. Nih, perhatikan ya. Oke. Ketika Tuhanmu mengwahyukan kepada malaikat
sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhlah orang-orang beriman kelak. Aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang kufur, maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Itu perintah oleh Allah dan dilakukan juga, disabdakan oleh Muhammad. Jelas, silakan. Oke, dah. Tahu arti imbuhan nggak? Ya silakan. Imbuhan gimana? Diam. Oke. Saya bernarasi aja ya. Kalau nggak dipotong nanti. Oke. Gini. Pertama, Al-Quran itu yang harus kita setujui. Ini host, lu jangan ngomong. Kalau ngomong di ini adil-adilan. Aku dari tadi iyain aja. Oke. Kita harus setuju dulu kalau anak SD itu wajar nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Begitu juga saat kamu ingin membaca sesuatu yang dia itu berbahasa lain. Contoh, kamu pengen baca majalah Brazil, otomatis paling kurang kamu harus tahu bahasa Brazil, ya kan? Nah, harus tahu bahasa Brazil. Kalau nggak akan bisa membaca bahasa Brazil. Oke. Sekarang dalam mekanisme bahasa ada kata baku, ada kata imbuhan. Contoh, kata-kata baku bunuh. Kata-kata imbuhan, membunuh, dibunuh, dibunuhkan, saling bunuh. Bahasa Indonesia setuju nggak? Berarti bahasa Indonesia boleh disisipkan imbuhan? Boleh nggak, Paman? Boleh. Apa disisipkan? Bunuh. Dengan apa? Pembunuh. Berarti kalau pembunuh apa? Si orang yang membunuh. Oke. Apalagi imbuhannya? Di apa? Dibunuh. Berarti menjadi apa? Korban bunuhan. Boleh nggak dimasukkan imbuhan? Boleh. Apakah di dalam bahasa Arab boleh menggunakan imbuhan, Paman? Boleh. Paman, kenapa? Karena ada si mekanisme kata-kata itu semuanya sama gitu. Adanya yang namanya imbuhan. Paman, emang Al-Quran turun di mana? Oh, tidak mungkin di Bogor, sehingga bahasa Indonesianya yang kita baca. Karena Al-Quran turunnya di Arab, bahasa apa Paman yang harus kita baca? Bahasa Arab. Oke. Bahasa Arab ada kata dasar. Kata dasar pertama qatala. Ya, qatala artinya bunuh, itu namanya kata dasar. Kata imbuhan ada yang namanya aqtala yuqtalu iqtalan fahuwa muqtilun wa zaka muqtalun, itu ditambahkan aqtala menjadi pembunuh. Oke. Yang kedua ada kata-kata qatala. Jika kejadian pembunuhannya banyak, menjadi qatala yuqatilu taqtilan fahuwa muqatilun wa zaka fahuwa muqatilun wa zaka muqatalun. Nah, itu jika yang dibunuhnya banyak. Yang ketiga ada kata-kata qatilun. Yang ketiga itu ada kata-kata sabar. Buka cam. Nah, ini kita menunjukkan bahwa dia nggak selesai sekolah dulu ya. Nah, tuh. Ini ada alif ya. Qatilu ya. Oke. Ayat berapa yang dia bawa tadi? Ada At-Taubah, ada qatilu di sini. Di sini juga ada juga dengan kata-kata qatilu. Enggak lepas daripada kata-kata ada alif di depannya. Menunjukkan apa? Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Menunjukkan apa? Pelebihan kata-kata dalam bahasa Arab ada makna yang berbeda. Ditambahkan alif di depan huruf dasar dinamakan dengan musyarakah baina isnen. Apa musyarakah baina isnen? Keterikatan di antara dua. Apa keterikatan di antara dua? Adanya saling. Apa saling berarti di sini? Jika terjadi saling bunuh. Justru ini ayat yang memberi peraturan kepada orang Islam di dalam mekanisme perang, jika terjadi saling bunuh, yang mana saja engkau bunuh. Jangan sampai orang jual cilok juga kalian bunuh, ternak-ternak warga juga kalian bunuh, anak-anak kecil juga kalian bunuh. Karena ada kata qatil. Bagaimana tasrifnya Paman? Jangan nanti dikira Daman bohong. Dia cuma bohong bertakiyah. Oke, dalam bahasa Arab boleh tanya kepada orang Arab gini. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan fahuwa muqatilun wa zaka muqatalun. Taqatil la tuqatil muqatalun. Qatalna yuqatilu yuqatilani yuqatiluna yuqatilina. Semua ada. Artinya apa? Tasrifat kata-kata, perubahan kata-kata. Jadi qatil ada alifnya terjadi apabila terjadi saling bunuh. Masa orang Islam ketika diperangi, aduh Paman, ada pedang datang kepadaku, ya udahlah aku kasih leher. Tidak mungkin. Sehingga Islam ini agama yang beraturan. Diam. Karena Islam ini agama yang beraturan hingga diatur oleh Tuhan di dalam mekanisme perang. Mana orang yang kalian bunuh. Jangan sampai semuanya juga ikutan kalian bunuh. Mana yang kalian bunuh?
Orang yang tidak menegakkan la ilaha illallah. Siapa? Kalian. Ya, mana lagi yang tidak percaya dengan semua ketentuan Allah? Siapa? Kalian. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi perang. Ada mengatakan apa? Islam memaksakan. Dalam satu hadis disebutkan, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Sabar, diam. Saya tadi diam. Oke. Berarti udah kita tahu ya, bani terjemahan baca kitab sesuai subtitle yang dipahami otaknya secara subtitle, padahal dia tahu Al-Quran tidak turun di Bogor, tidak turun di Ciamis, dan tidak turun di Bandung. Tapi Al-Quran turunnya di Arab. Mekanisme bahasa apa yang harus kita baca? Bahasa Arab. Kata-kata qatil artinya saling bunuh ataupun jika terjadi saling perang. Lalu bagaimana kemudian dengan ini? Nah, kami diatur oleh Tuhan. Dulu, dia bertakia nih. Nggak boleh bertakia dong. Tunggu dalam 1 Samuel 15. Jangan kejang-kejang, santai. Kecabut jembut. Diamin. Sekarang waktunya kita. Saya tunjukkan. Udah dong. Saya dulu dong membantah satu kali. Oke, jadi kita kan diamin. Kalau nggak sepak aja ke bawah, nggak bisa dia berdebat. Udah. Saya jadi, bisa buktikan si teman-teman, Muhammad diamin. Sepak keluar setelah saya selesaikan. Udah. Mulai. Tuh, dengar. Dalam 1 Samuel 15:23, kita diatur oleh Tuhan ini. Lihat nih. Kami umat Islam, karena agama yang datang daripada Tuhan, mekanisme manusia biar tidak jadi binatang membunuh sesukanya diatur. Ya ayyuhalladzi, wahai setiap orang amanu yang beriman kepada yang beriman mereka itu qatilu, jika terjadi saling perang. Justru yang kamu bunuh itu adalah kaum kafir yang tidak menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah. Diam. Enggak ditulis saling perangnya di mana itu? Ada ini orang memang nggak bisa kita ngomong ya. Ini imbuhan, Mas. Mau mencari kebenaran, Bang. Kan tadi kan kata saling perang. Ini kata-kata qatil. Aduh, diam dulu. Aduh, sepak aja ke bawah. Kan saya udah bilang gini. Kalian nggak ngerti imbuhan ya? Dulu kalian pas sekolah ngapain sih? Bukan, itu yang terjemahkan siapa? Kalian pas dulu sekolah ngapain sih? Itu enggak diajarkan kayak imbuhan. Siapa, Bang? Diam dulu. Saya ini sedang mencari kebenaran nih. Ya, diam. Kalau mencari kebenaran diam, dengerin. Nggak bisa. Simak di bawah. Tolong moderator. Kata peranginya itu katanya pesan perang itu. Suruh tidur. Suruh tidur ke bawah. Dah. Gini. Saya udah bilang tadi ya. Ini nampak kali sering dipanggil oleh guru BP nih. Pas lagi pelajaran bahasa Indonesia pergi keluar makan babi, jadinya kayak gini otaknya. Udah. Kata-kata baku, contoh kata-kata baku. Kata-kata bakar. Beda dengan arti pembakar. Beda dengan arti dibakar. Beda dengan arti kebakaran. Beda-beda arti dengan saling bakar. Saling bakar, aku bakar kamu, kamu bakar aku, itu saling bakar. Udah, ditandai dengan penambahan 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 saling. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab pun sama. Kata-kata dasar, katala. Ditambahin aktala menjadi pembakar. Ditambahin katala, itu untuk menunjukkan apa? Banyaknya yang dibunuh. Ditambahkan qatala yuqatilu muqatalatan waqitalan. Adanya alif untuk menunjukkan apa? Saling bunuh. Arti saling bunuh apa? Jika terjadi saling perang. Arti jika terjadi saling perang, saat itu mana saja yang muslim bunuhkan ataupun yang boleh ditumpas. Yang ditumpas, yang tidak menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah, yang tidak percaya kepada Allah, siapa? Orang yang berada di dalam zona perang. Jangan sampai mereka pelihara ternak juga dibunuh. Anak bayi lagi disusui juga dibunuh. Makanya Islam itu menurunkan hukum yang harus diperangkan kafir dhimmi. Kafir harbi disuruh pelihara, kafir harbi disuruh bunuh. Apa kafir harbi? Kafir yang berpotensi berperang. Kafir zimmi apa? Kafir yang datang ke tempatmu, yang dia saat itu tidak berniat untuk memerangimu, maka disuruh pelihara. Adanya jizyah seperti kamu bilang tadi. Udah, jadi Islam ini memuliakan non-muslim, bukan tidak. Sehingga di dalam perang pun, agar kami tidak menjadi seperti binatang dalam berperang, membunuh seenaknya, Allah turunkan ayat. Mana klasifikasi yang kemudian kamu boleh bunuh dan tidak boleh kamu bunuh? Artinya apa? Dalam ranah perang, yang kamu bunuh adalah orang yang tidak menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah, dan juga
Tidak mengharamkan apa yang telah aku haramkan. Siapa yang ikut perang? Gara-gara ada kata-kata qatala. Tidak seperti kalian. Kami itu dijaga oleh Tuhan kami agar tidak membunuh seperti binatang di dalam peperangan. Kalau di agama kalian tuh gini, kata Tuhan ya. Ini kata Tuhan nih, bukan kata saya. Mari teman-teman. Paman, ya. Boleh nggak paman? Aku request 1 Samuel 15:2-3. Boleh nggak paman? Boleh. Oke. Apa katanya? Kata Tuhan gini. Beginilah firman Tuhan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Buset dah. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Jedar, karena orang Amalek menghalang-halang mereka karena orang Israel pergi dari Mesir. Apa kata Tuhan? Ingat ya, ini kata Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan ya. Berarti ini kata Yesus, karena aku dan Bapa adalah satu. Yang berfirman di Samuel adalah Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu, sama-sama satu pemahaman, satu ide, dan satu tujuan. Apa kata Yesus saat itu? Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba ataupun keledai. Hingga kemudian apa? Ini ajaran yang tidak. Ini yang harus kalian tanyakan. Tuhan, kalau aku lagi perang sama kafir, gimana cara perang? Sama seperti Amalek. Bagaimana? Kalau ada domba lagi di kandang, bunuh. Kalau ada kecoa lagi jalan-jalan, injak. Kalau ada merpati lagi terbang, tombak dia. Kalau ada anak-anak lagi menyusui, potong lehernya. Kalau ada ibu-ibu dia lagi kasih nenen anaknya, potong kepalanya. Apapun jangan kalian tinggalkan. Bunuh, tumpas semuanya. Itu yang harusnya dipertanyakan. Katanya aku dan Bapak adalah satu. Tiba-tiba hari ini kalian mengatakan, oh itu perjanjian lama. Katanya aku dan Bapak adalah satu. Apa yang dikatakan di perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Karena aku dan Bapak adalah satu. Kami di Islam diajarkan mengklasifikasi di dalam perang yang harus dibunuh yang mana saja. Kalau kalian di dalam perang, datanglah ke suku Amalek. Ada kecoa, kalian bunuh. Ada apapun yang ada padanya, tumpaslah leher-lehernya. Ada ibu-ibu lagi menyusui, potong kepalanya. Ada anak-anak ya yang lagi menyusui, juga hajar, tebas, habis. Ya, itu yang harus dipertanyakan. Makanya saya bilang kepada teman-teman, kita dengerin dulu. Ada jawabannya, tenang. Dah. Mana lagi nih? Gimana itu Pak Feros? Gimana tuh Pak Feros? Udah puas aku. Itu yang harus kalian tanyakan. Tuhan, iya paman. Kenapa engkau kejam? Aku tidak kejam. Tuhannya Islam yang kejam. Loh, Tuhannya Islam justru di dalam perang doang. Ya udah, pokoknya kamu imani saja. Siap paman. Udah. Makanya pas pergi ke gereja, makanya aku bilang, makanya pas pergi ke gereja jangan requestnya Matius, jangan requestnya Yohanes 1 ayat 1, requestnya itu aja, bayar perpuluhan, bacanya Yohanes 1 ayat 1, kasih perpuluhan 1:13, telah firman dalam, suruh baca, Pak Pendeta, ku gaji engkau 3 kali perpuluhan, tolong bacakan 1 Samuel 12:2-4. Apa tujuannya? Aku pengen tahu Tuhan. Katanya aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus dan Bapa adalah satu. Apa katanya? Firman adalah Bapa, Yesus dan Bapa satu. Kata Bapa tuh pendeta dalam 1 Samuel, semua disuruh bunuh. Kejam banget. Itu tidak kejam. Terus kenapa sampai anak-anak bayi juga dibunuh? Kamu imani saja ya. Itu suruh baca sesekali. Jangan rugi bayar perpuluhan. Request lagi Amsal 23:27. Apa dikatakan 23:27? Wahai Pak Pendeta, iya paman. Aku bayar perpuluhan. Siap paman. Aku gaji engkau pendeta. Siap paman. Ini ambil, tolong bacakan Amsal 23:27. Siap. Dikatakan di dalam Amsal 23:27. Bentar kita baca dengan penuh hikmat ya. Nah, kita baca. Mana Amsal kita ya? Tahun depan nanti nanya. Sabar Bang Kristal, sabar ya. Sabar. Biar selesai dulu. Abang nggak boleh kayak gitu. Ini pendeta lagi baca firman, kenapa kayak gitu, Bapak? Abang nggak boleh kayak gitu. Ini pendeta lagi baca firman, kenapa kayak gitu? Mana dia? Amsal, ini dia. Nah, Amsal, ini dia.
Sok-sok nanya Islam kalian sendiri. Oke. Beginilah firman Tuhan. Ya diam ya secara hikmat ya. Mari kita merenung, merasakan nikmat Tuhan yang ada kepada kita dan membacakan Amsal 23:27. Anak-anakku, siapa man? Katakan oleh firman Tuhan dalam 23:27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Lubang apa itu paman? Itu lubang bola golf. Oh, lubang bola golf ya paman? Iya. Tapi kayaknya lubang bola golf nggak ada sempit dan yang dalam. Oh yaudah itu lubang bola basket. Diam kamu, imani saja gitu. Itu kali-kali request Amsal 23:27 ya, tentang lubang-lubangan itu udah. Dah, siapa lagi yang mau nanya tuh? Tuh lubang bola golf tuh. Bang, menurut abang di Indonesia nih kafir apa bang? Kafir timi, kafir yang harus dilindungi oleh orang Islam. Oke bang, makasih bang. Kalau enggak dikatakan diklasifikasikan oleh Nabi. Makanya kami itu diatur biar enggak kayak Tuhan yang diutus kepada Bani Amalek. Sampai anak bayi, anak kucing, anak lembu, anak biawak, anak kuda, anak monyet, anak lembu, anak komodo, semua disuruh bunuh, enggak sampai kayak gitu. Nah, jadi kami diatur. Kenapa ayat itu turun? Untuk mengatur. Kalau nanti terjadi perang ya, paman. Ya, paman. Yang kalian bunuh, yang kafir harbi saja. Yang tidak menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah. Siap, paman. Kalau ada orang jual ikan cupang di sebelahnya namun kafir boleh bunuh? Tidak, paman. Kalau di sebelahnya itu ada ibu-ibu lagi nonton perang sambil netein anak, bunuh enggak? Jangan, paman. Nah, gitu. Makanya turun ayat. Biar teratur kami dalam berperang. Jangan membunuh sembarangan. Jangan terjadi seperti Bani Amalek. Firman Tuhan bilang, sampai ke kecoa bunting kadal buntung dihajar semuanya sama Tuhan. Itu yang harus ditanyakan. Tuh. Jadi kalau kafir Jimmy itu diapakan bang? Disayang-sayang, dicinta-cinta. Abang Islam Kristen bang? Bang Islam Kristen bang? Saya percaya Tuhan abang. Ya? Percaya Tuhan abang mana? Gimana tuh? Agamanya apa bang? Bang Kristal? Jujur aja jujur. Agamanya saya keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim. Sekarang keturunan Ibrahim di tunggu serius agama apa? Coba. Agamanya apa bang? Biar kita diskusinya enak 2 gitu. kalimat syahadat bang. Islam. Kenapa susah banget untuk bilang Islamnya bang? Kenapa? Ada masalah apa bang? Kok berat banget ini tumben nih? Iya, kenapa bang? Nggak butuh di sama manusia saya. Kristen itu Kristen total kata Bang Yuma tadi. Kristen total. Saya itu nggak butuh pengakuan dari orang gitu loh maksudnya. Kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alfi. Bang Alfi ini boleh nambahin nggak soal yang tadi loh, Quran tadi parah kali. Bang Gol ini Acehnya mana bang? Saya di Loksmawe, tahu ya Loksmawe ya? Saya Tamiang. Bang Putu. Tamiang. Ya udah agamanya apa bang? Coba yang jelas dulu. Kalau Islam, ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah. Ya mayoritas di Aceh kan Muslim bang. Ya udah, kafir kan juga ada di Aceh, bukan nggak ada. Saya kan nanyanya mayoritas, bukan minoritas. Ya udah, saya nanya abang. Iya, Anda termasuk minoritas apa mayoritas? Itulah. Mayoritas. Oke. Gak jelas ini. Ngomong sama buaya aja lah bang ya. Oh iya. Udah aku bilang, kalian jangan panik. Aku biarin dia nanya fuak. Aku udah tahu jawabannya. Kena dia tuh. Karena kenanya semua surat qatil ada klasifikasi kalau dalam kitab Al-Ikan namanya surat qatil, peperangan.
Dah, semuanya itu kata-katanya nggak ada alif di depan kaf. Boleh cek, boleh cross check. Ada nggak alif di depan kaf? Semuanya ada alif. Untuk menunjukkan apa? Ini adalah imbuhan yang artinya saling perang. Kalau masalah Al-Quran jangan takut. Insya Allah Bang Daman bisa counter. Siap. Nah, tapi Izin siapa ya? Izin siapa bang? Iya, Bang Alfi, bentar Bang Alfi. Bigen. Selamat sore Bigen. Ya, agamanya apa Bang Bigen? Islam Kak. Oh Islam, oke. Ada yang mau ditanya atau gimana? Kami izin nanti menaikkan Kristen ya. Mau nanya ke Kristen saya Pak. Ada nih Alfi Kristen nih. Iya. Musisanya Paulus apa sih? Kejang-kejang bang di padang gurun tuh. Kejang-kejang doang itu musisat ya? Epilepsi. Ya kalau kita kan 25 nabi kan ada musisatnya masing-masing. Tapi kalau Paulus apa sih musisatnya? Ini Top Global Mobile Legend. Top Global Mobile Legend ya bang. Bukan nabi. Ya rasul. Tapi setidaknya ada musisat, ada kelebihannya. Kelebihannya apa sih? Oh, Rasul nggak ada mujizat bang. Nah, kenapa dia diangkat jadi rasul? Benar kalau nggak ada musisat. Suka aku dong. Mau aja dibodohin. Oke. Oke Bang Bigen, istirahat dulu ya. Ganti Bang Alfi ya. Lanjut Bang Alfi. Tunggu. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Paman. Belum monitor paman. Belum monitor kayaknya. Belum benar. Lagi itu kayaknya apa? Sholat maghrib kayaknya Bang. Alfi mau nambahin narasinya Bang Daman aja sebenarnya naik ke atas, habis itu turun lagi. Lanjut. Coba Alfi udah buka kamera nih, kelihatan kan? Kelihatan, sabar. Izin Bang Daman mengecilkan. Oke. Jadi gini, Alfi buka dari sini. Kalau dia memperkuatkan terjemahan, dia tadi kan bersandar sama terjemahan ya. Pihak Kementerian Agama Republik Indonesia pun dengan tegas mengatakan ini judul aja Mas ya. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Jadi kalau kalian menyerang terjemahannya, itu sama sekali tidak menyinggung apa-apa di dalam Al-Quran tuh. Paham ya? Jangan kalian samakan standar kitab kalian sama kitab kami gitu. Kami tahu pada saat ini sumberku dari Sabda ya. Pada saat Tuhan kalian membaca Torah itu menggunakan versi terjemahan juga. Saya maklumi itu. Septuaginta adalah Bible yang digunakan Yesus dan para utusannya ya. Sekalipun itu berbeda dengan teks Mesoret tuh. Tuhan kalian pun membaca terjemahan gitu. Jadi aku nggak heran lagi. Kalian kan sebagai pengikut Kristus, kalian membaca terjemahan, aku udah nggak heran lagi. Makanya kitab kalian ada 2 di sini, ya. Itu terjemahan semua tuh. Contoh nih, Dunia Baru subtitle semua. LAI punya subtitle semua. Jadi udah beda kelas gitu. Kenapa terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran? Karena Al-Quran itu nggak pernah dicetak full subtitle bre gitu. Kalau nggak full Arab terjemahan. Simple ya. Contoh kayak gini nih. Gitu loh. Cemana Bang Daman? Kok nggak beres tadi pembahasan kotilu tadi? Makanya penonton pada panik, dikira aku ini nggak punya langkah strike. Jadi aku butuh dia itu emang sengaja ngeluarin semua ayat yang berbunyi peperangan. Baru aku buktiin bahwa setiap daripada ayat tersebut semuanya menyemat kata-kata alif. Dimana alif itu untuk menunjukkan adanya 123 tadi ya. 123 juga mengatakan itu ya. Coba 123. Aku aja buka nih. Nah, ada alifnya. Simpelin aja nih untuk kawan-kawanku coba ya. Banyak tadi Bang, Al-Tabar 28 atau bar 123 terus mana ya? Ya semua Anfal ada 12 alif. Kalau nggak salah. Ya. Ya, semuanya ada alif. Iya betul. Gini. Itu yang dia bawa tadi.
Kan nih polemik kan satu kata ini kan yang terjemahannya kurang tepat nih dibuat Kemenak nih. Nah, teman-teman di bawah, ini informasi untuk teman-teman muslim aja. Apabila alif di depan huruf qaf ini itu nggak ada, itu memang bisa dimaknai membunuh tuh. Tapi pada saat alif di sini ada ya kan, itu bermakna saling bunuh. Oke. Makanya Bang Daman tadi bilang ziyadatul makna, ziyadatul bina. Ziyadatul bina. Tadulu ala ziyadatul makna. Tadulu ala ziyadatul makna. Ziyadatul makna. Bahwa, lebihnya. Lanjut. Ini murid saya nih, simak. Lebihnya huruf di dalam suatu kalimat itu merubah makna dari kalimat itu sendiri gitu. Lebihnya sesuatu, maka ada pelebihan makna di dalam sesuatu gitu. Sama juga kayak imbuhan kita. Kata-kata bunuh ditambahkan pe, kan udah lebih kata-katanya, udah beda artinya. Bukan udah jadi pembunuh, berarti si objek si subjek. Kalau dibunuh jadi objek, jadi korban, kan gitu. Masa bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab nggak boleh? Kan lucu. Makanya aku bilang dia itu nggak lulus bahasa Indonesia, ngajak debat sama Bang Daman nih. Salah cari lawan itu ya. Makanya kalau CP dia nggak mau sama aku. Kalau mau CP dia nggak mau sama aku. Kalau sama aku, begitu aku kasih ilmu itu udah debat aku sama Kemat udah lihat. Itu lihat tuh. Apa nggak terdiam Kemat buat? Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Diturunkan aja Mas, diturunkan aja. Saya cuma kepencet. Saya Abang tertarik sekali. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bang Kalau, terima kasih. Izin menyapa. Ya Bang Mas Bro. Gimana? Ya, ini sekedar ini aja Mas. Keren Mas, keren. Sangat keren. Oh iya. Ya, kebanyakan dari mereka itu yang mempelajari Al-Quran apa bagaimana begitu itu tuh kebanyakan itu nggak paham nahu sorotnya. Ya, saya salut. Nahu sorotnya keren. Pasti alumni pesantren juga. Pondok. Iya, pondok dulu. Ya, betul sama kita Mas, sama kita sama. Lihat nih di bawah nih. Daman berlindung di balik bahasa Arab pakai terjemahan Indonesianya dong. Bego, gua bilang ya. Lu baca buku Brazil pakai bahasa Indonesia, bisa nggak lu baca buku tulisannya pakai bahasa Brazil? Bisa nggak kira-kira? Lu bisa paham nggak itu bahasa Brazil? Nih ya, ada majalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, tunggu. Iya Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bang. Ya, ada orang lagi ngomong. Waalaikumsalam. Ya ini aneh banget nih orang. Contoh gini ya, ada buku nih tulisannya bahasa Brazil nih. Ya, bahasa Brazil. Udah, ngomongnya amigos teleportos malacastos mascas capalostos mascos cascabosnas lomostos merastos domestos nomos. Misalnya, lu nggak ngerti bahasa Brazil, lu bisa tahu nggak dia ngomong apa? Ini hanya orang bodoh tuh. Ketika kitabnya itu gini, Bang Alfi, fakta membuktikan jika Ibrani dan Yunani mengatakan sebalik terjemahan bahasa Indonesia, mana yang oten terima? Bahasa Indonesia apa Yunani apa Ibrani? Umumnya oten bakal nerima bahasa Ibrani, Yunani atau lebih menerima bahasa Indonesia? Mana yang lebih diterima? Bahasa Indonesia. Nah, untuk menunjukkan Tuhannya lahir di mana, bahasanya bahasa apa, ditulis dalam bahasa apa. Lah, Tuhannya tiba-tiba jadi orang Magelang. Kan itu lucu. Kok tiba-tiba Tuhannya jadi orang Magelang? Iya, jadi kita tarik kesimpulan aja gini ya. Kalau membahas soal Al-Quran, apabila diserang terjemahannya, ya mau nggak mau kita balik ke original teks gitu. Betul. Memang di sini jawabannya. Bahkan ya, ini mungkin Bang Daman sepakat juga nih. Syubhat yang dilemparkan terhadap satu ayat dalam Al-Quran, jawabannya juga ada di ayat tersebut tuh. Gitu. Yang keliru mah di terjemahan Jawa. Makanya dekret yang dikeluarkan oleh Kemenak selaku penerjemah itu dengan tegas mengatakan terjemahan itu bukan Al-Quran gitu. Nah, pasti ada salah-salahnya. Coba buka ini At-Taubah ayat 14 ya. Yang itu Alfi, yang masalah Tuhan padahal Tuhan tidak tahu. Deh. Jangan jauh-jauh.
Salisun Salasa dibuat satu di antara yang tiga. Salah atau benar? Yang perjanjian baru. Itu panjang. Salasun Izin sulas kalau dari Nahu. Dari Nahu itu benar. Maknanya dari Nahu itu benar. Salasun sulas. Jadi salasun itu menyatakan posisi. Sulas dari ketigaan. Mereka masalahnya contoh gini Alfi, kita jangan terbawa narasi mereka. Sekalipun mereka tidak mengakui Tuhannya tiga, dalam visual, dalam akal, tiga apa bukan? Coba. Orang cerdas ini. Nah, gini. Mereka tidak mengakui, bagi mereka Tuhannya itu kesatuan dan satu, ya. Tapi kita 1 tambah 1 tambah 1 tetap 3. Islam ini pintar apa enggak? Oke. Islam ini pintar apa enggak? Pintar. Allah Subhanahu wa taala bodoh apa pintar? Pasti maha pintar kan? Pintar lah. Iya, Nah, makanya ayat tersebut menuliskan 3 di antara 3. Karena apa? Allah tidak akan menuliskan narasi bodoh. Itu 3 di dalam 1 narasi bodoh. Allah menuliskan narasi pintar. 3 di dalam posisi yang ketiga. Sekalipun mereka mendustakan, sekalipun mereka akan bilang 3 kami di dalam 1, sekalipun manusia ngomong itu, kata Allah bodoh amat. Yang kalian imani adalah posisi ketiga di dalam ketigaan. Bisa dipahami? Allah menuliskan narasi pinternya. Izin. Kak host, Bang Jibril minta akses moderator. Si moderator tuh Bang Jibril. Ya, Bang. Bisa dipahami Alfi. Sangat paham tuh. Nah, jadi gini, misalnya tunggu. Analoginya paling mudah. Analogi paling mudah tuh gini. Alfi orang yang pintar, ya. Alfi nulis mobil itu adalah alat transportasi bannya 4. Oke, seluruh dunia meyakini mobil itu adalah pohon yang tumbuh di udara tropis. Sekalipun kayak gitu, ketika Alfi ingin menuliskan sesuatu tentang kebenaran, apakah Alfi akan menulis bahwa itu pohon? Tidak, Alfi akan tetap menulis bahwa itu adalah mobil alat transportasi bannya 4. Itu maksudnya. Allah menulis salasun sulas. Sekalipun kalian bilang itu 3 di dalam 1, tetap di dalam visual manusia, di dalam nalar manusia itu tetap 3 di dalam 3. Gitu. Nah itu kan. Jadi kalau yang diserang adalah terjemahan, wajar aja kita balik ke original teks gitu. Berbeda dengan Bani Targum yang kalau kita serang Greek Bible-nya, oh terjemahan lebih benar, bodoh amat, ya kan? Yang penting ngelai benar gitu. Ayo, ada yang bisa ngebantah nggak nih? Saat Gekkoinnya itu diserang di dalam perjanjian baru gitu, ada nggak orang yang mencoba untuk membantahnya menggunakan original teks juga tuh? Jadi poin yang bisa diambil di perdiskusian Bang Daman ini, ya, anggap kasarnya di kita terjemahan ini menjadi beban ya Bang Daman ya, sementara di mereka original teks yang beban. Kebalik ya. Kalau bisa kan itu ada mereka kalau ke gereja paman Bang Jibril naik dong Bang Jibril gitu. Nah gini, kalau bisa dia ngomong paman Pak pendeta iya paman. Kenapa bahasa original teks harus ada sehingga kami kalau debat sama Islam nggak pernah menang? Sebenarnya beban mereka tuh original teks. Kalau original teks nggak menang, wah mereka bisa bertakiyah suka-sukanya. Untung original teks ada sehingga mereka nggak bisa lari kemana-mana. Tuhannya turun di mana, bahasanya bahasa apa, lah Tuhannya jadi orang Magelang. Ganti aja, jangan Yesus jadi Slamet gitu. Joko Slamet. Orang yang diimani bahasa Indonesia. Udah Bang Jibril. Izin Bang Mas Bro. Udah Bang. Mas Bro, izin saya turunin ya. Ya, oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bro sudah bergabung. Coba monitor Gurunda dulu. Gurunda. Paman. Paman lagi bikin kopi ya. Sabar. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Atan belum ada nih Bang. Siapa ini Noise? Siapa? Noise.
Aku noise ya. Coba. Aku matiin dulu. Aku di atas nggak ada lagi ya terhitungnya. Ini kita sapa dulu ya, Doibra. Doibra, selamat sore. Doibra monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Host, Waalaikumsalam. Host dinaikin. Boleh saya nak bernarasi sebentar aja? Oke, silakan. Belum ada Oten, silakan. Ya, Assalamualaikum yang lain dengan Adinda Daman, Alfi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya salut sebenarnya ini lebih tepat Ananda kali ya, karena saya udah cukup berumur lah. Jadi saya mau nyampaikan segini aja nih sedikit, sekedar saran. Kok suara kayak suara Maci ya? Maci ya bukan ini? Bukan. Jadi oke, lanjut. Ananda berdua ini pinter sekali gitulah, sudah menguasai karena mungkin lulusan pesantren ya, menguasai Al-Quran, hadis dan sebagainya. Tapi tadi saya tuh melihat Oten itu kan apa ya, longor betul ya. Jadi artinya mereka tuh yang Anda buat contoh saja tuh nggak dianggap. Jadi lari kemana subjek apa objek yang Anda ingin itu kan tadi antara subjek dan objek kan tadi. Tapi Anda memberi contoh, dia tidak mengambil itunya. Jadi lebih dipermasalahkan contohnya tadi. Saya ketawa sebenarnya, tapi kesel. Mau naik dari tadi sebenarnya. Mau bentak-bentak juga sebenarnya. Kesel saya benar-benar. Tolong. Makanya saya bilang Pak, izin Pak. Ya. Kenapa orang banyak DM saya, Bang Daman, kenapa nggak buka room? Kenapa nggak debat? Karena tahu nggak kenapa? Kita mikir mereka enggak, kita yang kesel sendiri gitu. Nah, otak kita kayak turun ke bawah gitu. Disinilah saya mau memberi saran kepada Ananda Daman ya. Jadi kita itu nggak mungkin memberi pengarahan apalagi tentang Al-Quran kepada Oten. Mereka tahu nggak bertanya-tanya dengan sebanyak itu hadis dan sebanyak ayat-ayat Al-Quran itu mereka printer. Mereka kan nggak tahu sama sekali tata cara membaca Al-Qurannya itu. Ya, nah tetapi yang jangan lupa ketika Ananda menjelaskan, nggak penting kepada Otennya itu menurut saya. Mereka pun tidak akan menerima. Tapi Anda jangan lupa Ananda tuh bahwa di bawah tuh banyak yang mendengar umat Muslim. Betul. Nah, jadi Ananda tuh harus fokus menjelaskan kepada umat yang di bawah ini gitu. Karena referensi dari pertanyaan mereka kan kita yang di bawah ini sebenarnya panas loh. Mana ada Bukhari itu, nggak akan mungkin lah saya, karena kita juga beriman ya, nggak akan mungkin Bukhari itu yang namanya Sahih Bukhari itu memberikan hadis yang terkesan Islam tuh agama yang kejam. Nggak mungkin, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya. Nah, jadi tolong maksud saya Ananda itu jelaskan itu Bukhari, lihat ayat apa yang dia sebut tuh nomor-nomor sekian, benar nggak itu yang dia sebut itu. Kami penting untuk tahu itu, karena saya yakin itu mereka pelintir gitu. Ya gimana? Alfi izin cut. Ya silakan. Tadi kan mengenai hadis Bukhari ya. Ya. Nabi sangat tegas mengatakan, ini Bang Dev, Alfi izin mute dulu ya. Ya, di mute aja. Nabi sangat jelas mengatakan di dalam sabdanya, ingat siapa yang menzolimi kafir muahad, ini muahad ya, dan merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keriduannya, maka aku, kata Nabi, adalah lawan bertikainya pada hari kiamat. Sesayang itu loh Nabi itu sama kafir muahad, kafir zimmi itu sesayang itu loh. Betul Ananda, tapi itu sudah pernah saya dengar hadis itu, tapi saya tidak tahu nomor-nomornya, saya nggak pernah hafal karena mungkin karena umur juga ya. Ya, yang tadi disebut oleh Oten tadi, ada 3 Bukhari tadi yang mereka pelintir, tolong itu dibuka, ditampilkan, disampaikan kepada umat yang di bawah ini. Jadi kita tuh masih tetap punya keyakinan bahwa Islam itu nggak mungkin begitu. Kalau saya pribadi, saya yakin Islam tidak akan ada hadis kayak gitu kecuali doif gitu atau hadis palsu ya. Itu mereka pelintir. Nah, mohon ditampilkan, kalian kan yang tahu data dan sebagainya, itu yang penting sebenarnya bagi kami gitu loh, supaya jangan sampai kita nggak bisa juga
Enggak. Kita nggak bisa juga bilang suatu hadis tuh, saya bukannya nggak mau tampilin hadisnya ya, tapi saya kasih contoh nih, karena kalau dienakin selalu kan gak enak juga. Kita kan punya ulama-ulama yang sudah memberikan kita akses tafsir gitu kan, kita memiliki para mufasir. Tapi gini loh, hadis tuh nggak sembarangan, kalau nggak cocok sama kehendak kita, nggak sembarangan juga bisa kita mengatakan hadis itu doif atau maudu. Contoh nih, saya kasih contoh. Tirmizi, hadis Tirmizi 1375. Di terjemahannya bisa di framing nih. Barang siapa perkaos hewan, maka tidak ada hukuman atasnya. Ini sering dipelintir nih sama Tritung nih. Oh, Islam boleh perkaos hewan, nggak dihukum. Ini hadis sahih loh gitu. Derajatnya hasan, bahkan di bawahnya, hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Pedoman amal loh. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan hadis ini? Nah, setelah kita cross check pada matannya, kelihatan di sini. Di sini ada kata fala haddalai, maka tidak dikenakan hukum hudud atau hukum had atasnya. Jadi nggak sembarangan juga hadis itu kita bilang doif atau maudu, nggak bisa juga. Padahal derajatnya ini hasan, bahkan dia tuh menggugurkan nomor sebelumnya tuh. Ya itulah makanya. Apa yang terjadi dengan hadis ini? Salah terjemahan. Ya, makanya itu Ananda, maksud saya, terutama yang penting tadi adalah yang mereka sampaikan, itu yang harus dibuktikan kepada umat penonton yang di bawah, gitu loh maksud saya. Jadi artinya ditampilkan atau Ananda jelaskan supaya itu bahwa mereka pelintir, gitu loh. Saya tidak. Ini kan udah dijelaskan sama Daman. Enggak, Daman tadi lebih kepada ini, yang saya dengar Daman lebih kepada ayat suci Al-Quran ininya tadi yang 29 begini, saya hargai pendapat Bapak, tapi